Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 21. Lapisan kelima, lapisan penyulingan tubuh. Alasan mengapa meramu pil adalah tugas yang sulit adalah karena sulit untuk mengontrol tingkat suhu. Jika seseorang menggunakan kayu bakar untuk menyalakan api, akan sangat sulit untuk mengendalikan tingkat panas api, apalagi mencapai ketelitian yang dibutuhkan untuk membuat pil. Secara teori, semakin tinggi tingkat pil alkimia, semakin ketat persyaratan untuk mengendalikan api. Di samping presisi, sang alkemis juga harus mampu menstimulasi panas ke tingkat yang ekstrim. Kultivasi alkemis harus sangat tinggi untuk mencapai ini. Biasanya, seorang alkemis harus mampu membuat pil yang paling banyak satu tingkat lebih tinggi dari tingkat kultivasi sendiri. Misalnya, untuk Ling Han yang berada di body refining tier, batasnya harus meramu pil yellow level tingkat menengah. Namun, persyaratan utama adalah kemampuan untuk mengendalikan api. Ada juga persyaratan tertentu untuk tingkat panas, yang mengapa tingkat kultivasi terlalu rendah akan membuat pil meramu tidak mungkin. Minimum adalah lapisan ketujuh dari body refining tier. Ling Han hanya berada di lapisan keempat body refining tier, namun dia berani meracik pil. Alasan mengapa dia berani melakukan itu ada di spirit base-nya. Saat dia memiliki 5 Elements Mix Chaos Lotus, kekuatan asal dalam tubuhnya dapat diubah menjadi emas, kayu, air, api atau bumi alignment. Level panas yang bisa dia kendalikan sebenarnya tidak terlalu tinggi, level maksimumnya adalah 400 derajat, tapi itu cukup untuk meramu awan kecil dan pil air. Layak namanya, 5 elemen campurkan Chaos Lotus. Kelima elemen itu berada dalam hubungan yang saling bergantung satu sama lain, dan tampaknya tidak akan pernah habis. Ling Han memuji dengan diam-diam, basis spirit alignment api biasa di body refining tier hanya akan mampu melepaskan api yang bisa mencapai suhu maksimum 200 derajat. Bahkan dia yang telah memiliki pangkalan roh penyelarasan api murni dalam kehidupan terakhirnya tidak berbeda. 5 Elements Mix Chaos Lotus bisa berubah menjadi salah satu dari 5 keselarasan elemen, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan oleh pangkalan 9 api roh. Itu memang layak nama pangkalan spirit kelas immortal. Tangan kiri Ling Han terus berputar, memanaskan setiap sudut dan celah tungku. Panas yang diperlukan untuk berbagai bagian tungku berbeda. Di masa depan, untuk membuat pil alkimia tingkat tinggi akan membutuhkan tungku dengan spesifikasi tinggi, seperti tingkat penetrasi panas dan tingkat daya tahan panas. Untuk menyebutkan beberapa dari mereka, tungku yang bagus adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang alkemis yang berperang sendiri untuk berperang. Sesekali, dia akan memasukkan salah satu bahan obat ke dalam tungku. Terkadang, dia akan membuka tutup tungku. Sementara di tempat lain, dia akan menutupnya. Gerakannya yang dilakukan dengan sangat cepat sehingga hanya akan menjadi kabur di mata pengamat manapun. Liu Yutong, yang telah berdiri di samping, sudah tidak bisa berkata apa-apa, matanya membelalak. Syukurlah dia bukan seorang alkemis dan jadi tidak benar-benar memiliki banyak pemahaman tentang profesi ini. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa persyaratan terendah untuk tingkat kultivasi seorang alkemis adalah lapisan ketujuh dari body refining tier, maka dia pasti akan lebih terkejut. Kemudian lagi, dia sudah cukup terkejut sekarang. Beberapa kali lagi dan dia mungkin pingsan karena sangat terkejut. Semakin tinggi suhu nyala api, semakin besar origin power yang harus digunakan sang alkemis. Sangat cepat, Ling Han merasa bahwa dia sudah hampir kelelahan. Jadi dia dengan cepat melemparkan pil pengembalian asal ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan segera merasakan origin power memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit, memungkinkannya untuk melanjutkan proses. Waktu berlalu dengan lambat, dan Ling Han terus-menerus mengambil pil asal-asal. Setelah 2 jam, Ling Han tiba-tiba berteriak keras dan menggigit lidahnya, darah segar tumpah. Di bawah kekuatan Lone Wolf Blood, kekuatan asalnya tiba-tiba naik ke tingkat lain.
menyebabkan tingkat panas api naik hingga sekitar 600 derajat. Pil selesai, dia tiba-tiba menarik api. Lonjakan api yang terakhir adalah sentuhan akhir yang meningkatkan efek pil alkimia sekitar 5%. Sayangnya, suhu 400 derajat adalah batasnya. Dia hanya bisa melukai dirinya sendiri untuk merangsang Lone Wolf Blood jika dia ingin melepaskan panas 600 derajat. Dia mengangkat tutup tungku dan aroma obat samar langsung mencabut. Liu Yutong tidak bisa membantu mendekat untuk mengintip ke dalam tungku. Tepatnya ada 17 pil bulat berwarna ungu di dalamnya. Permukaan pil berkilau menggoda, tampak hampir transparan. Meskipun dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang alkimia, dia yakin bahwa Ling Han telah berhasil meramu pil. "Kamu benar-benar orang aneh," dia berkata. Ekspresi aneh di matanya. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Kamu akan segera terbiasa." Liu Yutong tidak yakin apakah dia akan menjadi gila atau mati rasa di bawah serangan mukjizat ini. Ling Han mengambil awan kecil dan pil air, menelannya dalam satu suap dan segera mulai berkultivasi. Awan kecil dan pil air seperti kalsium oksida, sedangkan kilingkungan seperti air. Pertemuan antara keduanya segera memunculkan reaksi yang kuat, yang mengarah pada serangan sejumlah besar spiritual ki. 5 elemen campurkan Chaos Lotus dalam dantian Ling Han diaduk dengan ringan, menerima ki yang masuk dan menyerapnya dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya pangkalan spirit kelas immortal yang akan mampu menahan intensitas seperti itu, pikir Ling Han sambil mengedarkan keterampilan kelas 5 elemen surga untuk mengubah ki spiritual yang masuk menjadi kekuatan asal miliknya sendiri, mengisi anggota badan dan nadinya dengan itu. 1 jam kemudian, efek obat dari Little Cloud dan Water Pill pertama habis. Ling Han menelan pil kedua dan terus berkultivasi. Namun, pada saat efek obat dari Little Cloud dan Water Pill ketiga habis juga, tingkat toleransi Ling Han juga telah mencapai batasnya. Dia merasa sangat lelah, dan bagian atas tubuhnya segera jatuh ketika dia tertidur di lantai tepat di mana dia berada. Liu Yutong, yang telah berada di sampingnya selama ini, tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia kemudian membantu Ling Han ke tempat tidur dan dengan penuh perhatian melepas sepatunya dan menutupinya dengan selimut. Dia kemudian keluar dari ruang dalam dan tertidur di kursi di ruang luar. Dia adalah pengikut yang sangat bertanggung jawab yang tugas utamanya adalah melindungi Ling Han. Malam berlalu, ketika Ling Han membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah kanopi tempat tidurnya, yang membuatnya sedikit terkejut karena dia tidak ingat naik ke tempat tidur tadi malam. Tapi ini tidak penting, dia tersenyum, karena tingkat kultivasinya sekali lagi naik ke tingkat yang baru ketika dia menerobos ke lapisan kelima dari Body Refining Tier. Alasan mengapa dia bisa menembus 2 lapisan kemarin adalah karena tingkat kultivasi masa lalu dari tubuh ini terlalu lambat. Pertama kali 5 Elements Mix Chaos Lotus aktif dengan kekuatan penuh secara alami menyebabkan erupsi 1 kali. Tentu saja ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kamu sudah menerobos lagi. Ketika Ling Han melangkah keluar dari kamar internal, Liu Yutong segera tampak seolah-olah dia melihat hantu. Dia bahkan tersandung kata-katanya, matanya menatap tajam diarahkan pada Ling Han. "Ini hanya tier penyulingan tubuh. Kecepatan ini normal," kata Ling Han, benar-benar tenang. "Sial, normal." Liu Yutong hampir menjadi gila. Bagaimanapun, sebagai seseorang yang memiliki basis roh kelas surga, dia menghabiskan 10 hari untuk menerobos ke lapisan kedua tingkat penyulingan tubuh begitu dia melangkah ke jalur seorang kultivator. Sedangkan untuk menembus dari lapisan keempat ke lapisan kelima dari Body Refining Tier, butuh 25 hari baginya. Bagaimana mungkin waktu 25 hari dibandingkan dengan 1 malam? Kamu tidak akan menerobos ke lapisan ke-6 Body Refining Tier besok, kan? Liu Yutong bertanya tiba-tiba. Ling Han berpikir sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Mendengar ini, Liu Yutong akhirnya melepaskan napas yang dipegangnya. Jika Ling Han berkata, "Ya, dia mungkin benar-benar sudah gila. Aku seharusnya bisa lusa." Ling Han melanjutkan setelah sedikit jeda. "Raksasa, dia harus menjadi monster." Liu Yutong menatapnya dengan kesal, bertekad bahwa dia tidak akan pernah mencoba menebak kecepatan kultivasi orang ini lagi. Ngomong-ngomong, dia memutuskan dia hanya akan berpura-pura bahwa dia adalah monster. Sehingga tidak peduli seberapa cepat dia berkultivasi,
dia tidak akan berpikir itu aneh dengan cara apapun. Ling Han tertawa. Setelah sarapan, dia sekali lagi mulai berkultivasi di balik pintu tertutup. Namun, ada batas vitalitas seseorang. Dia tidak mungkin berkultivasi tanpa akhir. Jadi, bahkan jika dia telah mulai berkultivasi di siang hari, sebenarnya itu tidak benar-benar meningkatkan kecepatan kultivasinya. Namun, dia sekarang berjuang melawan waktu. Jadi itu akan baik bahkan jika hanya ada peningkatan kecepatan kultivasi yang sangat kecil. Sementara itu, kemajuan Liu Yutong juga sangat cepat. Dengan bantuan keterampilan kultivasi Heaven Grade, dia akan dapat mencapai periode puncak lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier dalam waktu paling lama 2 bulan. Dan bahkan dia sendiri dalam keadaan tidak percaya atas kecepatan kultivasi semacam ini. Chapter 22. Kesulitan dari dalam klan. Liu Yutong pernah percaya bahwa dia harus berusia 19 atau bahkan 20 tahun sebelum dia bisa menembus ke Gusing Spring Tier. Ini sudah cukup cepat. Dalam seluruh sejarah negara hujan, ada sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi sekarang, dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menembus celah ini pada usia 18 tahun. Meskipun perbedaannya hanya 2 tahun, berapa usianya? Akan cukup mengejutkan bagi seorang kultivator dari usianya untuk mempercepat terobosannya dalam beberapa bulan. Tetapi dia telah mempercepat terobosannya selama 2 tahun penuh. Ini semua karena Ling Han. Namun, ketika Anda membandingkan tingkat perkembangan semacam ini dengan Ling Han sendiri, maka itu benar-benar tidak layak disebut. Dari lapisan kedua ke lapisan keempat dari Body Refining Tier, ia menghabiskan 1 malam. Dari lapisan keempat ke lapisan kelima dari Body Refining Tier, 1 malam. Dari lapisan kelima hingga lapisan keenam Body Refining Tier, 2 malam. Ketika orang lain berbicara tentang berkultivasi, mereka akan berbicara tentang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dihabiskan berkultivasi. Tetapi bagi Ling Han, tingkat kultivasinya dihitung dalam hitungan hari. Ia sangat aneh. Ling Han hanya tertawa dan berkata, kecepatan kultivasi ini tidak dapat benar-benar dianggap cepat. Ada beberapa binatang iblis yang sudah elemen tingkat pengumpulan elemen saat lahir, beberapa bahkan tingkat semi-gusing. Makhluk ini adalah eksistensi yang telah diberkati oleh surga. Apakah benar-benar ada binatang iblis seperti itu? Mata indah Liu Yutong melebar. Sebenarnya ada binatang iblis yang bahkan lebih kuat saat lahir daripada dia sekarang. Tentu saja, Ling Han mengangguk. Dia terdiam, lalu melanjutkan, aku telah melihat catatan sejarah yang menggambarkan bahwa beberapa binatang iblis yang sudah punah, bahkan ada di surga tingkat saat lahir, mereka dilahirkan tak terkalahkan. Liu Yutong tidak percaya padanya. Dia bertanya, karena mereka sudah berada di surga tingkat saat lahir, dunia memiliki aturannya sendiri. Siapa yang bisa bertarung melawan waktu? Ling Han menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan terakhirnya, itu karena dia tidak ingin mati dan membusuk sehingga dia dengan tegas melangkah ke jalan yang berbahaya, mencari cara untuk menerobos ke Shattering Void Tier. Ada terlalu banyak misteri di negeri ini yang dapat dengan mudah menghapus bahkan yang ada di Heaven Tier. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia memiliki keberadaan Heaven Tier yang kuat, ada banyak tempat yang tidak berani dia kunjungi, takut dia bisa jatuh dari langit di setiap belokan di sana. Asteris. Setelah 2 hari kultivasi keras, Ling Han mengerahkan lebih banyak upaya untuk menyelesaikan akumulasi di lapisan kelima Body Refining Tier. Dia kemudian dengan mudah mencapai lapisan keenam Body Refining Tier. Karena dia sudah menjalani jalan yang akrab ini di kehidupan terakhirnya, pemahaman tentang kultivasinya adalah masalah yang tidak perlu dia pikirkan. Namun, dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, ini adalah lompatan kecil. 3 hari tidak akan cukup. Aku butuh 4 hari, atau mungkin bahkan 5 hari, Ling Han mendesah. Dia hanya harus terus bekerja keras dalam kultivasi selama 4 atau 5 hari lagi. Di sampingnya, Liu Yutong, yang telah mendengarkan keluhan Ling Han yang marah, mengalami dorongan tiba-tiba untuk menjadi gila. Orang aneh ini. 1 hari kemudian, Ling Han telah mencapai periode awal dari lapisan ke-6 dari Body Refining Tier. Pada hari kedua, dia sudah mencapai pertengahan periode. Pada hari ketiga,
dia berada di akhir periode. Pada hari keempat, ia telah mencapai puncak lapisan ke-6 body refining tier. Dia tidak menyeretnya ke hari kelima. Ling Han mulai menerobos dan kurang dari 1 jam kemudian, dia telah melangkah ke lapisan ke-7 dari body refining tier. Seorang anak berusia 16 tahun dengan penanaman lapisan ke-7 dari penyulingan tubuh di negara hujan, seorang kultivator seperti itu akan dianggap dapat diterima. Selain itu, jika ada yang diberitahu bahwa Ling Han berada di lapisan kedua dari body refining tier dan menghabiskan 8 hari untuk menerobos ke lapisan ke-7 dari body refining tier, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Dengan demikian, bahkan Liu Yutong, yang telah mengamati seluruh proses, linglung, ekspresinya jauh. Ketika dia berjalan, gerakannya membuatnya terlihat seperti sedang melayang di udara. Dia benar-benar terkejut. Aku akhirnya bisa keluar. Ling Han menggeliat. Sekarang dia memiliki tubuh yang muda, mentalnya juga menjadi muda. Setelah dikurung di kamarnya selama 7 hari, dia merasa seolah-olah dia adalah harimau ganas yang telah dipenjara. Ayo pergi menemui ayah. Klan Cheng seharusnya sudah bertindak sekarang, gumamnya. Itu cukup kebetulan. Meskipun Ling Dongxing begitu sibuk sehingga dia tidak bisa ditemukan beberapa hari ini dia duduk di ruang kerjanya. Namun, suasana hatinya tampak sangat buruk, alisnya berkerut. Ayah, kurasa Cheng Clan sudah mengambil tindakan? Ling Han bertanya langsung. Ling Dongxing tidak mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia hanya mengangguk, terus menulis sesuatu di selembar kertas. Apakah situasinya sangat buruk? Ling Han bertanya. Ling Dongxing menghela nafas sebelum akhirnya meletakkan penanya dan berkata, ini sangat buruk. Meskipun Ling Clan kami memiliki banyak properti, hanya ada 2 yang paling menguntungkan bagi klan. Satu adalah tambang, yang lain adalah obatnya toko. Ling Han tahu bahwa klan Ling memiliki tambang tembaga. Kepemilikan tambang ini jatuh ke tangan klan Ling hanya 30 tahun yang lalu. Klan Ling telah membayar harga yang sangat berat untuk mendapatkan tambang ini karena banyak pejuang klan yang kuat telah mati dalam proses itu. Adapun toko obat, itu akan membeli pil obat yang lebih rendah dari Heaven's Medicine Pavilion dan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga aslinya. Meskipun ini hanya perdagangan pembelian dan penjualan kembali yang sederhana, karena ada pasar yang sangat besar untuk pil obat, ini adalah sumber pendapatan utama bagi klan. Keuntungan sebenarnya dari menjual setiap pil mungkin kecil, tetapi jumlah transaksi lebih dari yang dibuat untuk itu. Kelemahan dari toko obat adalah bahwa itu sepenuhnya bergantung pada Heaven's Medicine Pavilion. Namun, karena Heaven's Medicine Pavilion ingin mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berpengaruh secara lokal, kedua klan besar kota masing-masing dapat memperoleh beberapa pil untuk dijual. 5 hari yang lalu, ranjau kami telah diserang oleh pihak yang tidak dikenal, yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Sekarang semua orang dalam keadaan cemas. Meskipun kami meningkatkan upah, tidak banyak yang mau memasuki tambang. Ling Dongxing terus berkata, lebih jauh, alkemisme dari Heaven's Medicine Pavilion tiba-tiba mulai membuat segalanya menjadi sulit bagi kami. Dia mengatakan bahwa tumpukan pil obat yang dikirim dari markas besar kali ini telah tertunda di jalan karena suatu alasan dan pengiriman akan terlambat. Sekarang, persediaan pil kami di gudang hampir habis terjual. Jika situasinya berlanjut dan kami masih tidak dapat mengisi kembali, maka toko obat hanya dapat ditutup sementara. Begitu toko obat menutup pintunya, reputasi toko pasti akan terpengaruh. Bahkan jika sekali lagi membuka pintu untuk melakukan bisnis di masa depan, beberapa pelanggan pasti akan hilang. 2 hari ini, keuangan kita sudah agak ketat, kita harus memikirkan sesuatu secepat mungkin, desah Ling Dongxing. Meskipun klan Ling adalah keberadaan besar dengan berbagai properti, pengeluaran mereka juga sangat besar. Ada pepatah, orang miskin berlatih seni budaya sementara orang kaya berlatih seni bela diri. Kultivasi adalah upaya yang sangat mahal. Dan sekarang, 2 bisnis utama klan Ling terkena pada saat yang sama, sehingga dana klan segera menjadi ketat. Jika semuanya berjalan seperti ini, akan ada masalah besar. Bahkan, mereka mungkin terpaksa menjual beberapa bisnis mereka yang kurang penting. Itu dilakukan oleh klan Cheng, Ling Han berkata segera.
Sangat yakin. Ling Dongxing mengangguk, dua bisnis terbesar mereka mengalami kesulitan pada saat yang sama. Tidak akan pernah ada kebetulan sebesar ini di dunia ini. Dia mengetukkan jarinya sekali di atas meja, dan berkata, di sana, mata Ling Han menjadi dingin, dan dia berkata, Ling Zongquan, betul, dia tidak berencana menyembunyikan apapun dari putranya sendiri. Dia mengejek, begitu sesuatu terjadi pada tambang. Saya segera meningkatkan jumlah partai patroli, namun mereka bahkan tidak melihat musuh. Kecuali jika seseorang telah membocorkan rute patroli sebelumnya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kemungkinan sekali Ling Zongquan mendengar bahwa Cheng Xiang dan saudara laki-lakinya keduanya telah dihancurkan. Dia diam-diam bertemu dengan Cheng Wenkun dan mencapai kesepakatan baik dengan yang terakhir. Kemungkinan besar ada Cheng Clan yang membantunya dalam menyambar posisi klan kepala. Meskipun hanya dia sendiri yang tahu istilah memalukan seperti apa yang telah dia setujui sebagai imbalan atas bantuan mereka. Aku sudah membuat janji makan siang dengan alkemis Ma dari Heaven's Medicine Pavilion. Aku pasti harus memberinya beberapa manfaat. Kalau tidak, klan akan benar-benar dalam masalah besar. Ling Dongxing terus berkata, alkemis Ma Dajun? Ling Han tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, aku akan menemanimu, ayah. Tugasmu sekarang adalah berkonsentrasi pada kultivasi, kecuali kamu mencapai lapisan ke-7 tubuh. Ling Dongxing akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke Ling Han. Pandangan ini membuatnya tersedak, ekspresinya kendur. Jika Liu Yutong melihat reaksinya, dia pasti akan merasa sangat terhibur. Dia tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang dikejutkan oleh kecepatan kultivasi Ling Han, kan? Chapter 23. Tanpa pemikiran. Haner, kamu sudah mencapai lapisan ke-7 body refining tier. Ling Dongxing tergagap. Jika seseorang mengatakan kepadanya di masa lalu bahwa suatu hari dia akan terkejut oleh seseorang yang berada di lapisan ke-7 dari body refining tier, dia pasti akan memberikan tamparan yang bagus dan solid kepada pembicara. Tapi sekarang, dia sendiri yang ingin memberikan tamparan yang bagus dan solid, untuk memastikan bahwa pemandangan di hadapannya itu nyata dan dia tidak hanya bermimpi. Ya, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi, ayah. Ling Han tersenyum. Wajah Ling Dongxing berkedut, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri dari tertawa panjang dan keras. Seolah-olah semua kekhawatiran yang mengganggu pikirannya beberapa hari ini telah menguap. Putranya telah menunjukkan janji seperti itu, apalagi yang perlu dia khawatirkan? Anak baik. Dia sangat bersemangat. Dia akhirnya percaya bahwa putranya benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya menyelamatkan istrinya. Kalau begitu, malam ini kita akan pergi ke makan malam bersama, kata Ling Dongxing dengan anggukan. Sekarang putranya menunjukkan janji yang semakin banyak, posisi klan kepala pasti akan diturunkan kepada putranya di masa depan, sehingga akan baik jika Ling Han mengikuti di sisinya dan belajar melalui pengamatan. Ling Han terus tersenyum di wajahnya. Ketika dia membayangkan alkemis Ma melihatnya nanti malam, dia bisa melihat ekspresi petir di wajah yang terakhir. Asteris. Malam itu, Ling Dongxing dan putranya, ditemani oleh 4 pelayan, tiba di rumah Xuan Yu. Disinilah Ling Dongxing mengundang alkemis Ma untuk makan malam. Sementara mereka menunggu di salah satu kamar pribadi restoran, Ling Dongxing dan Ling Han saling berbicara. Pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan 2 orang masuk. Mereka adalah Ling Zongquan dan Ling Muyun. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ling Dongxing berkata dengan dingin. Klan dalam masalah besar, bagaimana mungkin aku tidak datang? Ling Zongquan tidak menunggu untuk diundang sebelum duduk dan berkata kepada Ling Dongxing, saya akan menyarankan Anda untuk mundur dari masalah ini, dan meninggalkan masalah ini untuk saya tangani. Kamu, Ling Dongxing tertawa dingin, dan berkata, kenapa? Kamu pasti telah menyinggung alkemis Ma dengan cara tertentu, kalau tidak, bagaimana mungkin dia akan membuat masalah bagi klan kita tanpa alasan? Ling Zongquan berbicara perlahan, lalu menunjuk Ling Muyun, berkata, bocah ini pergi untuk diperiksa kemarin. Dia memiliki potensi besar untuk pengendalian kebakaran, jadi,
dia sudah diterima oleh Alkemis Ma sebagai murid magang. Setelah kerja keras beberapa tahun, Alkemis Ma akan membawanya sebagai murid resmi. Di masa depan, Ling Muyun berjalan untuk berdiri dengan bangga di samping Ling Zongquan. Ada kebanggaan tak terukur di wajahnya. Setelah masalah yang disebabkan oleh Ling Han, dia kehilangan kesempatan untuk mendaftar ke Akademi Huyang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika sebuah pintu tertutup, sebuah jendela akan terbuka. Dia sebenarnya memiliki potensi besar untuk pengendalian api. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi seorang alkemis di masa depan. Peng, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan dua orang masuk. Mereka adalah Ling Zongquan dan Ling Muyun. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ling Dongxing berkata dengan dingin. Klan dalam masalah besar, bagaimana mungkin aku tidak datang? Ling Zongquan tidak menunggu untuk diundang sebelum duduk dan berkata kepada Ling Dongxing, saya akan menyarankan Anda untuk mundur dari masalah ini, dan meninggalkan masalah ini untuk saya tangani. Kamu, Ling Dongxing tertawa dingin, dan berkata, kenapa? Kamu pasti telah menyinggung Alkemis Ma dengan cara tertentu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia akan membuat masalah bagi klan kita tanpa alasan? Ling Zongquan berbicara perlahan, lalu menunjuk Ling Muyun, berkata, bocah ini pergi untuk diperiksa kemarin. Dia memiliki potensi besar untuk pengendalian kebakaran. Jadi, hehe, dia sudah diterima oleh Alkemis Ma sebagai murid magang. Setelah kerja keras beberapa tahun, Alkemis Ma akan membawanya sebagai murid resmi. Di masa depan, Ling Muyun berjalan untuk berdiri dengan bangga di samping Ling Zongquan. Ada kebanggaan tak terukur di wajahnya. Setelah masalah yang disebabkan oleh Ling Han, dia kehilangan kesempatan untuk mendaftar ke Akademi Huyang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika sebuah pintu tertutup, sebuah jendela akan terbuka. Dia sebenarnya memiliki potensi besar untuk pengendalian api. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi seorang alkemis di masa depan. Ling Zongquan sangat bangga. Kedua putranya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ling Dongxing. Tapi itu tidak apa-apa, karena cucunya jauh lebih luar biasa daripada Ling Han. Ini, apa ini? Lapisan ketujuh body refining tier? Tidak. Dia pasti telah melihat dengan salah. Bagaimana Ling Han berada di lapisan ketujuh dari body refining tier? Ling Zongquan tidak bisa membantu menggosok matanya beberapa kali dan menatap Ling Han lagi. Namun, udara yang kuat di sekitar Ling Han masih sama. Lapisan ketujuh dari body refining tier melalui. Apakah bocah ini minum obat yang saleh? Ling Zongquan tidak bisa mengendalikan kerutan di wajahnya yang keriput. Dia benar-benar mengalami kejutan yang luar biasa. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Ling Muyun merasa bahwa kakeknya bertingkah sangat aneh. Bukankah mereka seharusnya mondar-mandir sekarang, menggosok fakta bahwa ia akan menjadi seorang alkemis di wajah Ling Dongxing dan putranya? Kenapa kakeknya tiba-tiba bersikap konyol? Ketujuh, lapisan ketujuh dari body refining tier. Ling Zongquan tergagap. Itu benar. Ling Muyun berada di lapisan ketujuh body refining tier. Apa yang aneh tentang itu? Bukankah dia sudah tahu itu? Ling Muyun memandang aneh ke arah Ling Zongquan. Mengapa kakeknya tiba-tiba berperilaku tidak normal? Bukan kamu, dia, Ling Zongquan berkata, menunjuk ke Ling Han. Ling Muyun tersentak kaget. Lapisan ketujuh body refining tier. Lelucon macam apa ini? Di klan, setiap anggota tahu reputasi terkenal Ling Han sebagai bagian dari sampah. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun hanya berhasil mencapai lapisan kedua dari body refining tier. Kalau tidak, mengapa lagi dia dicap sebagai sampah di klan? Jika Ling Han, yang sekarang berada di lapisan ketujuh dari body refining tier, dianggap sebagai sampah, lalu bagaimana dengan dia, yang hanya mencapai lapisan ketujuh dari body refining tier pada usia 18? Apakah dia sampah terbaik? Tidak mungkin, ini jelas mustahil. Dia bergumam sangat tidak percaya. Tapi dia tahu betul bahwa kakeknya ada di lapisan ke-9 elemen gathering tier. Jadi tidak mungkin dia salah. Haha, apa pendapatmu tentang anakku sekarang? Tidak buruk, kan? Ling Dongxing tertawa terbahak-bahak. Bakat alami semacam ini seharusnya cukup baik untuk mendaftar di Akademi Huyang, kan? Mendengar kata-kata ini, Ling Zongquan dan ekspresi cucunya menjadi lebih buruk.
Mereka mengambil keuntungan dari fakta bahwa Ling Dongxing pergi untuk memaksa Ling Han melepaskan kesempatan untuk mendaftar ke Akademi Hu Yang, dan hasilnya menabrak tembok batu. Ling Dongxing sengaja menyebut Akademi Hu Yang untuk mengejek mereka dengan itu. Ling Muyun masih sangat muda, jadi dia tidak bisa tetap tenang dan berkata, "Apa masalah besar tentang Akademi Hu Yang? Aku telah memasuki dunia alkemis sekarang, dan aku akan menjadi orang yang paling dihormati di negara hujan masa depan, apakah begitu?" Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan pernah menjadi magang alkemis, jadi tentu saja, kamu tidak akan pernah menjadi alkemis juga." "Hahaha, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mempengaruhi keputusan alkemisme?" Ling Muyun tertawa dingin. Dia merasa ini adalah lelucon terbesar di dunia. Jika Ling Han benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, lalu mengapa alkemisme sengaja menyebabkan masalah dan menunda distribusi pil alkimia untuk klan? Ling Han tidak mengatakan apapun, dia hanya tersenyum. Setelah semuanya akan menjadi jelas nanti. Namun, bahkan Ling Dongxing sendiri tidak menganggap serius ancaman Ling Han. Menurut pendapatnya, meskipun putranya benar-benar menunjukkan bakat alami yang besar di bidang seni bela diri, dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan alkemisme. Meskipun mereka berempat milik Ling Clan, mereka saling bermusuhan. Jadi bagaimana mungkin mereka memiliki topik umum untuk saling berkomunikasi? Setelah pertempuran verbal yang singkat, mereka masing-masing diam, menunggu kedatangan alkemisme. Namun, alkemisme ini sangat suka mengudara. Setelah sekian lama, dia masih belum muncul. Ketika mereka mendekati batas kesabaran mereka, mereka akhirnya mendengar langkah kaki dari luar pintu. Pintu terbuka, dan seorang pria berukuran sedang masuk. Hanya ada satu alkemis di seluruh kota Cloud Grey, bahkan lebih hanya satu bermargama. Ling Dongxing, Ling Zongquan dan Ling Muyun semua berdiri, memegang tinju mereka sebagai salam. Ling Muyun bahkan membungkuk dan berlutut di depan pendatang baru dan berkata dengan hormat, "Murid Muyun dengan ini menyapa Tuan." Murid alkemis hampir tidak bisa dihitung sebagai setengah murid alkemis. "Kamu mungkin bangkit," Mada Jun dengan santai melambaikan tangannya, dan mengangguk pada Ling Dongxing, berkata, "Kamu tidak perlu membuang waktu untuk berbasa-basi. Mari kita berbisnis saja. Aku orang yang sangat sibuk." Ling Han, beraninya kamu tidak menyapa alkemisme? Ling Muyun segera menunjuk Ling Han. Dia memiliki mata yang sangat tajam dan segera menyadari bahwa Ling Han belum menyapa alkemisme. Dia bahkan hanya duduk di sana seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi. Ling Dongxing sangat terkejut. Alasan dia mengundang alkemisme untuk makan malam-malam ini adalah untuk menjilat pria itu dan menyelesaikan masalah persediaan obat-obatan. Tapi sekarang Ling Muyun telah mengambil keuntungan dan langsung menunjukkan kelemahan ini. Apakah semuanya akan berubah menjadi buruk? Dia tidak bisa menahan kemarahannya secara rahasia. Yang penting adalah menyelesaikan masalah yang klan Ling hadapi sekarang. Bagaimana Ling Muyun bisa sekecil itu? Dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar ingin membunuh bocah kecil ini dalam satu pukulan. Hei, dia benar-benar tidak tahu aturan mainnya. Ling Zongquan juga harumpat. Chapter 24. Aku tidak memiliki murid seperti itu. Ling Muyun sangat beruntung telah menguasai kelemahan Ling Han sehingga dia secara alami tidak akan mudah menyerah. Dia melanjutkan dengan agresif, "Alkemis adalah profesi yang paling dihormati, paling bermartabat di seluruh negara hujan. Namun Anda tidak hanya tidak berdiri untuk menyambut tuan saya pada saat kedatangannya, tetapi juga terus duduk. Bagaimana Anda sombong? Berlututlah dengan cepat dan mohon hukuman pada tuanku." Ling Dongxing sedikit mengernyit. Alkemis memang sangat langka dan memiliki status tinggi di negara hujan. Misalnya, meskipun Mada Jun ini hanya berada di lapisan ke-9 dari body refining tier, karena ia adalah alkemis kelas menengah tingkat kuning, bahkan pejuang yang kuat dari elemen gathering tier seperti dirinya dan Ling Zongquan harus menunjukkan kepadanya beberapa wajah dan memuaskan ego Mada Jun. Sekarang Ling Zongquan dan cucunya telah memanfaatkan poin ini untuk menyerang Ling Han. Dia benar-benar mungkin menghadapi beberapa masalah. Sambil memegang tinjunya, Ling Dongxing berkata,
Alkemis Ma, banyak permintaan maaf. Jika putraku melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu, aku dengan ini meminta maaf atas namanya. Sebagai seorang pria yang pemaaf dan murah hati, tolong jangan turunkan dirimu ke level yang sama seperti anakku. Ma Dajun bahkan tidak memperhatikan Ling Han. Dia hanya mengetahui apa yang sedang terjadi setelah mendengar teguran Ling Muyun, jadi dia tidak bisa mengendalikan ketidakpuasannya yang meningkat dan berkata, "Ling Clan kepala, kamu benar-benar luar biasa. Kamu mengundang aku untuk makan malam, jadi aku menawarkanmu hormat dengan datang ke sini. Namun Anda benar-benar membiarkan putra Anda mempermalukan saya?" Snort, jenis logika apa ini? Petik 2. Ling Han, berlutut sekarang, Ling Muyun tersenyum dingin. Dia tahu betul bahwa pil alkimia adalah salah satu sumber pendapatan terpenting bagi klan, sehingga bahkan jika Ling Dongxing tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui masalah ini dan menekan Ling Han untuk melakukan seperti yang diperintahkan. Dipaksa berlutut oleh orang tuanya sendiri, Ling Han pasti akan sangat tertekan dan sedih. Bukan, hahaha. Alkemis Ma, Ling Dongxing mencoba lagi untuk menasehati Ma Dajun membiarkan semuanya berlalu. Ma Dajun hanya mengangkat tangannya untuk menghentikan Ling Dongxing dari terus berbicara. Dia bahkan tidak memandang Ling Han dan hanya berkata dengan santai, "Biarkan putramu berlutut di depan saya untuk menjelaskan." Peng, Ling Dongxing membanting tangannya ke atas meja dan berkata, "Alkemis Ma, aku tidak tahu manfaat apa yang telah kamu terima dari Cheng Clan untuk membantu mereka membuat masalah bagi Ling Clan kita. Tapi jangan berani pergi jauh-jauh, Anda benar-benar ingin anak saya." Ling Dongxing, berlutut, tersesat. "Berani sekali kamu." Ling Zongquan segera berteriak keras, "Ling Dongxing, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba membawa kehancuran ke klan? Klan itu bukan hanya milik kamu sendiri. Sebagai seseorang yang tidak peduli dengan gambaran besar, apa hakmu untuk terus memegang posisi klan kepala of Ling Clan?" Tatapan Ling Dongxing menjadi berat, dan dia berkata, "Siapa di antara mereka yang tidak peduli dengan gambaran besarnya? Karena saya menganggap fakta bahwa kami memiliki nama keluarga yang sama dengan Ling. Ada beberapa hal yang tidak saya lakukan. Bawa ke tempat terbuka. Namun Anda semua menggertak anak saya dengan cara ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya, Ling Dongxing, sudah mati? Cukup, jika kamu akan terlibat pertengkaran keluarga, maka adakan pertengkaranmu di rumah. Aku orang yang sangat sibuk." Ma Dajun memotong, "Cepat buat bocah ini berlutut di depanku meminta maaf." "Ma Dajun, siapa yang kamu minta berlutut?" Ling Han akhirnya membuka mulutnya saat dia bertanya dengan tenang. "Ma Dajun?" Pada awalnya, Ling Zong dan Ling Muyun keduanya terkejut, berpikir diam-diam bahwa Ling Han benar-benar berani untuk benar-benar memanggil Alkemis Ma secara langsung dengan namanya. Namun segera, mereka tampak sangat senang. Ling Han benar-benar menyinggung Ma Dajun sekarang. Ling Dongxing dan putranya sudah selesai. "Haha, aku tahu bocah ini akan membawa kehancuran bagi ayahnya. Kamu sampah, untuk benar-benar memanggil tuanku dengan namanya secara langsung. Beraninya kamu." Ling Muyun langsung berteriak. Dia pasti harus mengambil keuntungan dari kesempatan besar untuk menyanjung Ma Dajun. Namun, dia tidak melihat bahwa ekspresi Ma Dajun dengan cepat berubah jelek. Dia bahkan segera berdiri dari kursinya. "Suara ini, bagaimana mungkin Ma Dajun melupakan suara ini? Berlututlah, Pak." Ling Muyun bahkan tidak berhasil menyelesaikan kata-katanya sebelum melihat Ma Dajun terbang ke arahnya seperti tembakan panah dari busur, mengangkat tangannya dan memberinya tamparan berat. Ling Muyun benar-benar ditampar. Bahkan Ling Dongxing dan Ling Zongquan memiliki ekspresi kosong, menatap kosong. Jika Ma Dajun ingin memukul seseorang, bukankah seharusnya dia menamparkan Ling Han? Kenapa dia tiba-tiba menamparkan Ling Muyun saja? Pasti ada semacam kesalahan. "Ma, Tuan," ekspresi Ling Muyun praktis menjerit bahwa dia merasa bersalah. Kenapa dia tiba-tiba dipukul? Di bawah tatapan tiga pengamat yang tidak mengerti, Ma Dajun dengan cepat berlari untuk berdiri di depan Ling Han. Sambil membungkuk, dia menundukkan kepalanya dengan hormat seolah-olah dia adalah pesuruh kecil yang penurut dan berkata, "Jadi tamu terhormat hari ini adalah Tuan Muda Han. Maafkan kebutaanku karena tidak berhasil memperhatikan Tuan Muda Han tadi." Meskipun dia sangat menderita karena Ling Han, dia tidak tahu siapa namanya.
Zuhesin secara alami tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya. Apa? 3 anggota lainnya dari klan Ling semua masuk ke mode membatu. Apakah ini benar-benar Ma alkemis yang sangat arogan, tinggi dan perkasa dari beberapa saat yang lalu? Mengapa mereka tiba-tiba merasa seperti dia telah menjadi anjing pesek? Selanjutnya, mengapa dia memanggil Ling Han Tuan Muda Han? Meskipun tingkat kultivasi aktual Ma Dajun tidak bisa dianggap sangat tinggi, dia adalah seorang alkemis. Dan seorang alkemis selalu memerintahkan rasa hormat dan martabat yang besar. 3 lainnya merasa seolah-olah mereka ketakutan. Mereka tidak percaya sama sekali apa yang mereka lihat dan dengar. Ini muridmu, seberapa sombong, kata Ling Han, menatap Ling Han, nada suaranya sangat tenang. Namun, Ma Dajun terkejut setengah mati. Sekali lagi, dia memberikan tamparan keras lagi kepada Ling Muyun, dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Untuk benar-benar tidak sopan kepada Tuan Muda Han, aku tidak punya murid seperti itu. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan memanggilku sebagai kamu menguasai." Ling Muyun segera memasang ekspresi tidak percaya. Dia diusir, hanya karena satu kata dari Ling Han. Dia ingat bahwa Ling Han baru saja memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah menjadi seorang alkemis. Kata-kata itu benar-benar menjadi kenyataan. "Tidak, Tuan, tolong jangan mengusir saya. Tolong beri saya kesempatan lagi." Ling Muyun memohon dengan sungguh-sungguh, dengan cepat melemparkan dirinya ke kaki Ma Dajun. Dia bukan seorang jenius seni bela diri, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk mendaftar di Akademi Huyang. Jadi, menjadi seorang alkemis adalah kesempatan terakhirnya. Kalau tidak, dia harus seperti ayah dan kakeknya. Yang terkuat yang dia bisa menjadi hanya elemen Gathering Tier. Dan dia akan memiliki status tertentu hanya di Grey Cloud Town yang sangat kecil dan sangat terpencil. "Tersesat, kamu berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Muda Han. Aku sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuhmu. Dan kamu benar-benar suka bahwa kamu akan menjadi seorang alkemis?" Ma Dajun mendengus. Bahkan Zuhesin, Grandmaster Zhu, sangat hormat menghadapi Ling Han. Jika dia tahu bahwa Ling Muyun benar-benar berani mengambil sikap seperti itu terhadap Ling Han, dia bahkan mungkin bergegas ke sini untuk membunuh bocah ini dengan tangannya sendiri. Dan dengan satu kata dari Grandmaster Zhu, alkemis mana di seluruh negara hujan yang berani mengambil Ling Muyun sebagai murid? Ling Muyun tidak bisa mengendalikan ekspresi pucat di wajahnya. Dia linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. "Ayo pergi." Ling Zongquan memegang cucunya. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Lebih baik bagi mereka untuk pergi sebelum mereka mempermalukan diri mereka sendiri. "Tidak, aku magang alkemis. Aku akan menjadi alkemis di masa depan." Ling Muyun berjuang dengan sekuat tenaga. Seolah-olah dia sudah gila, tapi Ling Zongquan memegangnya dengan erat. Mereka yang masih tersisa di ruang pribadi hanya bisa mendengar teriakan semakin jauh sebelum mereka akhirnya menghilang. Di kamar pribadi, Ling Dongxing tampak kaget, sementara Ma Dajun bermandikan keringat dingin. Dia tidak tahu apakah dia berhasil menenangkan kemarahan Ling Han. Dia benar-benar tidak berani menyinggung tuan muda ini. "Baru saja, kamu cukup galak menghadapi ayahku," kata Ling Han dengan tenang. Namun ada ketidakpuasan yang kuat dalam suaranya. "Tuan Muda Han, saya tidak tahu sekarang bahwa Ling Clan Kepala adalah ayahmu. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berani mengudara di depan Ling Clan Kepala." Dia berbicara dengan ekspresi sedih. "Aku pantas mati. Aku benar-benar tidak berharga." Dia memperkuat tekadnya, dan benar-benar mulai menamparkan dirinya berulang kali. Chapter 25. Melawan Klan Cheng. Ling Dongxing sudah benar-benar mati rasa. Dia tahu bahwa putranya sendiri adalah seorang jenius sekarang. Tetapi untuk benar-benar menjadi seseorang yang akan disemai oleh seorang alkemis dan dengan susah payah menjilat ini masih menyebabkan dia sangat terkejut. Sebelumnya, sikap Ma Dajun penuh dengan kesombongan, superioritas, dan merendahkan. Dia telah mengundang Ma Dajun berulang kali sebelum pria itu akhirnya setuju untuk datang. Namun hal pertama yang dilakukan pria itu saat datang adalah mencari kekurangan dan menciptakan masalah. Dia benar-benar menunjukkan kesombongan seorang alkemis sampai batas penuh. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak percaya bahwa Ma Dajun benar-benar akan memperlakukannya dengan hormat dan santun.
Beberapa hari ini ketika dia pergi, apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan putranya berubah begitu banyak? Ling Clan kepala, aku benar-benar pantas mati. Tolong jangan khawatir, aku akan meminta seseorang mengirimkan obat kepadamu segera setelah aku kembali, kata Ma Dajun dengan lembut dan hati-hati. Begitu dia mengingat kembali sikapnya sebelumnya terhadap Ling Dongxing, dia tidak bisa mengendalikan detak jantungnya yang cepat. Dia takut setengah mati sekarang. Ling Han mengetuk satu jari di atas meja, dan berkata, apakah Cheng Clan yang membuatmu melakukan hal seperti itu? Hehe, Tuan Muda Han, aku benar-benar tidak tahu bahwa Ling Clan kepala adalah ayahmu, dan karena itu jatuh di bawah tipu daya dari Cheng Clan. Kamu harus percaya padaku, Ma Dajun menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ling Han tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Ma Dajun langsung merasa gembira, tetapi kemudian dia mendengar Ling Han terus berbicara, kamu orang yang rakus, pergi dengan kepribadian dan karaktermu, bagaimana kamu bisa berkenan membantu klan Cheng tanpa manfaat yang cukup, katakan padaku, kalau begitu, manfaat apa yang telah kamu terima dari klan Cheng? Ini, Ma Dajun tergagap, tetapi begitu dia melihat tatapan tajam Ling Han, dia menegang dan buru-buru berkata, 30.000 koin perak, klan Cheng benar-benar murah hati. Ling Dongxing mendengus, sebagai kepala klan, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya 30.000 koin perak. Cheng Clan dan Ling Clan sangat mirip karena mereka berdua memiliki pendapatan besar mengejutkan namun pengeluaran mereka juga sangat besar. Sejumlah 30.000 koin perak hanya bisa dengan susah payah dihemat lebih dari 2-3 tahun. Bahwa Cheng Clan bersedia menggunakan jumlah astronomis seperti itu untuk mempekerjakan Ma Dajun berarti mereka benar-benar serius dalam upaya mereka untuk benar-benar memotong darah kehidupan Ling Clan. Seperti yang dikatakan Ling Han, Ma Dajun adalah pria yang tamak. Untuk membiarkan dia sekali lagi memasok Ling Clan dengan obat-obatan, mereka harus menawarkan kepadanya hadiah yang melebihi 30.000 koin perak. Tapi masalahnya adalah setelah klan Ling dipukul 2 kali, mereka praktis menghabiskan semua uang yang mereka miliki. Jadi di mana mereka dapat menemukan 30.000 koin perak untuk menyuap Ma Dajun dengan? Langkah ini mungkin hanya luka kecil bagi klan Cheng, tetapi untuk klan Ling, itu pasti akan menjadi cedera fatal. Syukurlah dia punya putra yang baik. Ling Dongxing tidak bisa menahan senyum. Cheng Clan tidak akan pernah berpikir bahwa 30.000 koin perak yang mereka serahkan praktis terbuang sia-sia. 30.000 koin, itu cukup banyak. Ling Han memandang Ma Dajun dengan senyum tipis. Alkemis benar-benar sangat mahal. Mereka harus menghabiskan jumlah seperti itu untuk dapat menyuapmu. Tuan Muda Han, kau bercanda. Ma Dajun menyeka keringat dingin di dahinya. Dia bukan idiot, jadi secara alami dia bisa tahu bahwa Ling Han sedang menyindir. Karena kamu, Ling Clan kami benar-benar telah menderita kerugian besar beberapa hari ini, kata Ling Han tenang. Ma Dajun segera menggigil, tetapi kilasan inspirasi melewati otaknya dan dia buru-buru berkata, meskipun dalang adalah klan Cheng, tidak dapat dipungkiri bahwa saya juga bertanggung jawab sampai batas tertentu. Dengan demikian, izinkan saya untuk menyerahkan ke-30 ini 1.000 koin perak ke klan Ling untuk mengkompensasi kerugian yang diderita klan Ling. Ling Dongxing tercengang, seorang pria yang serakah seperti Ma Dajun akan benar-benar menyerahkan uang suap yang telah lama ia terima. Betapa takutnya dia terhadap putranya. Ling Han mengangguk, dan berkata, ini bukan masalah bagimu kan? Bagaimana mungkin? Meskipun dia merasa seolah-olah hatinya berdarah, Ma Dajun tersenyum dan berkata dengan malu, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan, dan itu adalah tanda kecil dari perasaan saya. Baiklah kalau begitu, Ling Han mengangguk, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Tuan Muda Han, katakan itu dan itu akan dilakukan. Ma Dajun mengoreknya. Mulai besok dan seterusnya, minta porsi pil yang biasanya diberikan kepada klan Cheng untuk dipasok ke klan Ling kami untuk dijual kembali, kata Ling Han. Ketika Ling Dongxing mendengar ini, dia langsung merasa senang. Pil alkimia adalah salah satu dari 2 sumber pendapatan terbesar bagi klan Ling. Jika mereka bisa mendapatkan 2 kali lipat jumlah persediaan mereka, maka keuntungan mereka juga akan berlipat ganda. Pada waktu bersamaan, jika ini berlangsung selama beberapa tahun, maka kekuatan keseluruhan klan Cheng akan segera jatuh sangat jauh dari kekuatan klan Ling.
sementara klan Ling akan mampu sepenuhnya mengalahkan klan Cheng dan menjadi yang paling penting klan di Grey Cloud Town, dan juga satu-satunya klan hebat di kota. Ya, tentu saja, jawab Mada Jun dengan cepat. Lagi pula, yang perlu ia lakukan hanyalah mengeluarkan perintah yang diperlukan. Ia tidak akan menderita kerugian pribadi di pihaknya. Aku tidak perlu memberimu semacam imbalan sebagai gantinya, Ling Han berkata sambil tersenyum. Hoho, Tuan Muda Han, kau benar-benar pelawak, kata Mada Jun sambil tertawa kering. Baiklah, tidak ada lagi yang saya butuhkan dari Anda sehingga Anda dapat melanjutkan dan melakukan pekerjaan Anda. Ling Han mengangguk. Kenapa tidak makan malam dulu sebelum pergi? Ling Dongxing berkata dengan sopan. Bagaimanapun, Mada Jun akan melakukan sesuatu untuk mereka. Mada Jun tentu saja tidak berani tinggal. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku harus pergi dan mulai bekerja. Dia mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah Ling Han dan kemudian ke arah Ling Dongxing sambil melangkah mundur pada saat yang sama sampai dia meninggalkan kamar. Haner, tidak akan memperlakukannya dengan cara ini menjadi bumerang, kata Ling Dongxing. Bagaimanapun, Mada Jun masih seorang alkemis. Mereka tidak memberinya manfaat moneter apapun dan Ling Han bahkan kasar padanya. Tolong jangan khawatir, ayah, orang itu adalah tipe yang takut pada yang kuat dan menggertak yang lemah. Beri dia 1 inci dan dia akan menempuh jarak 1 mil. Ling Dongxing tidak bertanya pada Ling Han mengapa Mada Jun begitu takut dan hormat padanya. Putranya sudah dewasa. Jadi dia tentu saja memiliki rahasia sendiri. Sebagai seorang ayah, satu-satunya hal yang perlu ia lakukan adalah mendukungnya. Selain itu, ia juga harus mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Sekarang, saatnya untuk serangan balik mereka. Asteris. Alkemis Ma, melihat Mada Jun keluar, Ling Zongquan dan cucunya muncul dari bayang-bayang, melambai padanya. Duo kakek dan cucu tidak pergi setelah mereka meninggalkan restoran. Sebaliknya, mereka tetap menunggu di sini. Di depan Ling Han, Mada Jun bertindak seperti anjing pesek. Namun di depan yang lain, dia segera menemukan sikap arogannya. Dia mendengus dan berkata, apakah Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya? Alkemis Ma, kamu tahu, Mu Yun dan Ling Han adalah saudara dari klan yang sama. Bukankah kamu seharusnya lebih akomodatif dan membiarkan Mu Yun terus belajar seni alkimia bersamamu? Ling Zongquan berkata dengan senyum tersanjung. Namun Mada Jun hanya tertawa dan berkata, Kepala Butler Ling, saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Jika Anda ingin cucu Anda menjadi seorang alkemis di masa depan, maka Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Tuan Muda Han. Jika tidak ada gunanya bahkan jika Anda menemukan alkemis lain. Tidak ada yang berani mengambil cucu Anda sebagai murid. Apa? Ling Zongquan dan cucunya sama-sama menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin sepotong sampah saja memiliki kekuatan seperti itu? Kamu bisa memilih untuk tidak percaya padaku, tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi tolong jangan menyeretku ke urusan ini. Mada Jun melambaikan tangannya. Namun, aku masih akan menawarkanmu kata-kata nasihat. Jangan menentang Tuan Muda Han dengan alasan apapun. Selain itu, Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Mereka semua anggota Ling Clan. Tidak ada yang namanya permusuhan immortal di antara keluarga. Selama mereka dengan tulus meminta maaf kepada Ling Dongxing dan putranya, lalu bagaimana mungkin mereka tidak akan menerima manfaat di masa depan? Bagaimanapun, Ling Han adalah seorang pria yang bahkan diperlakukan oleh Grandmaster Zhu Heixin. Chapter 26. Berita tentang rumput naga bumi. Seperti yang Mada Jun katakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi begitu dia mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia dengan cepat pergi. Dia masih harus menyelesaikan tugas yang telah diperintahkan Ling Han kepadanya. Kakek, apakah kita benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan dan mematuhi perintah Ling Dongxing dan putranya tanpa pertanyaan? Ling Muyun bertanya, menggertakkan giginya. Bagaimana dia bisa pasrah melakukan hal seperti itu? Ling Han adalah sepotong sampah yang terkenal, dan baginya untuk benar-benar mematuhi perintah sepotong sampah hanya dengan memikirkannya saja membuatnya merasa bodoh. Tentu saja tidak. Ling Zongquan dengan kuat melambaikan tangannya. Saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun.
bagaimana saya bisa membiarkan sepotong sampah merusak semua usaha keras saya? Apakah anak nakal itu adalah sampah nyata atau hanya berpura-pura menjadi sampah satu? Tidak mungkin dia bisa menghalangi aku mengambil alih Ling Clan kita. Tapi kakek, apa langkah kita selanjutnya? Ling Muyun tampak sangat linglung. Tunggu, Ling Zongquan berkata dengan suara yang dalam, hubungan antara Cheng Clan dan kami sangat tegang sekarang. Meskipun Ling Dongxing dapat melakukan serangan balik dengan bantuan Madajun, Cheng Clan tidak mudah diremehkan. Paksa mereka ke sudut dan mereka pasti akan mempertaruhkan seluruh kemampuan mereka. Pada saat itu, kita akan memberi Ling Dongxing tusukan tambahan di belakang dan mendorongnya dari posisi kepala klan. Tentu saja tidak, Ling Zongquan dengan kuat melambaikan tangannya. Saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa membiarkan sepotong sampah merusak semua usaha keras saya? Apakah anak nakal itu adalah sampah nyata atau hanya berpura-pura menjadi sampah satu? Tidak mungkin dia bisa menghalangi aku mengambil alih Ling Clan kita. Tapi kakek, apa langkah kita selanjutnya? Ling Muyun tampak sangat linglung. Tunggu, Ling Zongquan berkata dengan suara yang dalam, hubungan antara Cheng Clan dan kami sangat tegang sekarang. Meskipun Ling Dongxing dapat melakukan serangan balik dengan bantuan Madajun, Cheng Clan tidak mudah diremehkan. Paksa mereka ke sudut dan mereka pasti akan mempertaruhkan seluruh kemampuan mereka. Pada saat itu, kita akan memberi Ling Dongxing tusukan tambahan di belakang dan mendorongnya dari posisi kepala klan. Formula pil ini adalah formula yang diperlukan untuk meramu pil untuk menyembuhkan basis roh Ling Dongxing. Nama pil itu adalah kembalikan pil roh pil tingkat menengah Earth Grade. Earth Dragon Grass adalah salah satu dari 4 bahan yang hilang yang dibutuhkan formula pil ini. Jadi, begitu dia menerima karya baru ini, Zhu Hexin dengan cepat datang untuk secara pribadi mengunjungi Ling Residence, tentu saja. Sementara satu alasan adalah untuk memberitahu Ling Han tentang berita penting, dia juga ingin datang dan mencari bimbingan dari Ling Han. Di lain waktu, dia tidak akan berani datang dan mengganggu Ling Han. Ling Han sangat gembira, tetapi setelah dia dengan hati-hati bertanya tentang keadaan di sekitar Seven Wind Mountains, dia hanya bisa memutuskan untuk sementara menunda perjalanan. Alasannya adalah, orang yang membawa berita itu adalah prajurit yang kuat dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Pada saat dia ditemukan oleh tim pengumpul ramuan, dia sudah hampir mati. Dia hanya berhasil mengatakan, gua ular merah raksasa, dan rumput naga bumi sebelum dia mati. Dengan demikian, ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada rumput naga bumi di dalam Seven Wind Mountains, namun harus ada ular merah raksasa yang menjaganya. Itu bahkan berhasil melukai seorang prajurit yang kuat dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Namun Ling Han tahu bahwa di mana ada rumput naga bumi, biasanya akan ada ular naga skala merah melingkar di dekatnya. Ular itu akan menyerap naga ki lemah yang dilepaskan oleh rumput naga bumi untuk berevolusi perlahan-lahan dan menyelesaikan transformasi dari ular menjadi naga. Ular naga bersisik merah dewasa akan memiliki kultivasi yang sebanding dengan lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen. Lebih jauh lagi, karena memiliki sedikit garis keturunan naga, kekuatannya jauh melebihi prajurit biasa dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Itu bisa dianggap memiliki satu kaki di Gusing Spring Tier dan merupakan raja yang tak terkalahkan dari elemen Gathering Tier. Haruskah Ling Han memasuki Seven Wind Mountains pada tahap ini? Bahkan jika dia berhasil menemukan gua itu, tidak ada cara dia bisa menjadi lawan yang sama dengan Red Scarlet Dragon Snake. Itu akan sia-sia bahkan dengan bantuan Liu Yutong, kecuali Liu Yutong memiliki satu kaki di Gusing Spring Tier juga. Dia pasti akan pergi ke Seven Wind Mountains, tetapi dia harus membuat persiapan penuh untuk perjalanan. Selain itu, inti dalam ular naga skala merah dapat disempurnakan menjadi pil asal yang melampaui. Mengambil pil ini akan memungkinkan seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier untuk langsung memajukan satu lapisan, dengan batas menjadi puncak dari lapisan ketiga elemen Gathering Tier. Selain itu, karena Red Scarlet Dragon Snake memiliki sedikit garis keturunan naga, darah dan dagingnya sangat bergizi dan akan memungkinkan Ling Han untuk memahami Death Tree Tier, tingkat pertama dari Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan.
pada tingkat yang lebih cepat, dia memutuskan untuk terus bekerja keras di kultivasi dan hanya berangkat menuju Seven Wind Mountains setelah dia berhasil menembus elemen Gathering Tier. Dia juga bisa memanfaatkan inti bagian dalam ular naga untuk dengan cepat meningkatkan level kultivasinya ke lapisan ketiga dari elemen Gathering Tier. Setelah itu dia akan dengan mudah menembus ke lapisan keempat. Selain itu, ia juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri melalui pengalaman pertempuran yang sebenarnya dan memperkuat fondasinya. Sementara dalam kehidupan terakhirnya dia berdiri di puncak seni bela diri, jujur saja, dia tidak dianggap orang dengan kekuatan pertempuran terkuat. Ada alasan sederhana untuk itu. Kemajuan kultivasinya lebih cepat daripada kultivator rata-rata karena dia memiliki pangkalan roh tingkat tinggi tingkat surga. Tetapi jika dia bertarung dengan seorang pejuang dari tingkat kultivasi yang sama, dia masih harus mempertimbangkan taktik pertempuran lawannya dan tingkat kontrol yang dia miliki atas penggunaan keterampilan seni bela diri. Dalam kehidupan terakhirnya, Ling Han benar-benar sangat cerdas, karena bagaimana lagi dia bisa menjadi kaisar alkimia pertama yang pernah ada, sebuah rekor yang tidak pernah berhasil dicapai oleh siapapun dan kemungkinan tidak ada orang lain yang akan pernah mencapai. Namun, pasti ada batasan waktu dan energi seseorang. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penelitian alkimia dan meramu pil alkimia. Kapanpun ia pergi, ia habiskan untuk meningkatkan level kultivasinya. Jadi berapa banyak waktu yang tersisa untuk memperbaiki keterampilan seni bela dirinya? Tetapi ini bukan masalah, karena kemajuan kultivasinya terlalu cepat. Dengan dukungan tambahan pil alkimia, bagaimana mungkin lawan-lawannya dapat dibandingkan dengannya? Dia hanya harus menggunakan perbedaan level kultivasi untuk menghancurkan lawan-lawannya. Dia tidak perlu menggunakan taktik apapun. Tapi begitu dia mencapai puncak seni bela diri, kelemahan ini terungkap. Dalam kehidupan terakhir Ling Han, ada total 7 prajurit kuat dari Heaven Tier. Berdasarkan murni pada kekuatan pertarungan yang sebenarnya, dia pasti di bagian bawah. Alasannya adalah fakta bahwa ia bergantung pada penggunaan pil alkimia untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dan tidak benar-benar memiliki banyak pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa level kultivasinya dari Heaven Tier sebenarnya cukup hampa. Tentu saja, jika dia menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk melanjutkan pelatihan keterampilan seni bela diri, dia pasti akan bisa mengimbangi ketidakmampuan ini. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. 300 tahun Heaven Tier masih merupakan keberadaan yang sangat langka dalam sejarah. Orang-orang seperti itu dapat dihitung dengan jari satu tangan. Dalam kehidupan ini, Ling Han tidak lagi ingin menjadi prajurit harimau kertas seperti ini. Jadi dia pasti perlu meninggalkan jejak kaki yang dalam di balik setiap langkahnya. Setiap langkah harus diambil dengan tegas. Ling Han tidak punya pikiran berlebih. Selain mengolah keterampilan kelas 5 elemen surga setiap hari, ia juga mulai memperbaiki keterampilan seni bela diri. Dalam kehidupan terakhirnya, dia menyerah menggunakan keterampilan seni bela diri Yellow Grade dan Black Grade pada tahap yang sangat awal. Dia sebagian besar baru saja terjebak untuk menggunakan keterampilan seni bela diri Heaven Grade, dan hanya kadang-kadang dia berkenan untuk menggunakan keterampilan seni bela diri Earth Grade. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan keterampilan seni bela diri kelas kuning. Akibatnya, ia harus bekerja sangat keras dalam berkultivasi dan menjadikan dirinya sendiri penguasa yang gigih dari semua yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan tidak hanya mendapatkan kemenangannya dengan mengambil keuntungan dari perbedaan tingkat kultivasi antara dirinya dan lawan-lawannya. Namun, di tangannya ada berbagai macam keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, tetapi sangat sedikit keterampilan tingkat rendah. Itu wajar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang prajurit yang kuat dari Heaven Tier. Bahkan jika dia telah menemukan keterampilan seni bela diri kelas hitam atau kelas kuning di situs sejarah, bagaimana mungkin dia akan melatih salah satu dari mereka? Dia mungkin membolak-balik beberapa dari mereka, tetapi pasti ada beberapa dari mereka. Syukurlah, dia juga seorang seniman bela diri yang perlahan-lahan naik dari atas dalam kehidupan terakhirnya. Jadi dia masih memiliki beberapa keterampilan seni bela diri tingkat rendah. Soaking Electricity Sword Arts, Flying Fire Palm Arts, Dashing Panther Fist, dan Exciting Cloud Step semuanya adalah keterampilan seni bela diri tingkat tinggi Yellow Grade. Namun,
Apa yang menyebabkan Ling Han merasa sedikit malu adalah kenyataan bahwa dia tidak menumbuhkan 4 keterampilan seni bela diri ini ke tingkat tertinggi dalam kehidupan terakhirnya, karena dia selalu sibuk dengan meramu pil. Jadi, dia harus memulai dari awal lagi. Dia masih muda. Ling Han mulai dengan Shocking Electricity Sword Arts. Alasannya sederhana, level kultivasinya saat ini masih terlalu rendah. Jadi dia membutuhkan dukungan senjata untuk meningkatkan kekuatannya, dan senjata favorit sebagian besar seniman bela diri adalah pedang atau pedang. Chapter 27. Pedang Qi. Ling Han memutuskan untuk pergi ke Balance Mountain untuk pelatihan. Balance Mountain berada sekitar 80 km sebelah utara Grey Cloud Town. Itu bukan gunung yang sangat besar. Bahkan panjang dan luasnya yang terus-menerus diukur hanya lebih dari 100 km. Ada 4 kota di sekitar gunung, dan penduduk mereka sebagian besar bergantung pada gunung untuk mata pencaharian mereka. Alasannya, gunung ini memiliki ramuan obat serta binatang iblis, dan bagi seorang seniman bela diri, kedua hal ini bermanfaat. Tidak seperti pegunungan raksasa yang merupakan 7 angin gunung, di mana binatang iblis itu sangat kuat sampai-sampai bahkan prajurit yang kuat dari tier samudra spiritual tidak berani menjelajah terlalu dalam. Binatang iblis terkuat di Balance Mountain hanya ada di pengumpulan elemen tingkat dan hanya dapat ditemukan di bagian terdalam dari pegunungan. Dengan demikian, selama mereka tidak menjelajah terlalu dalam ke pegunungan, Balance Mountain adalah tempat latihan yang sangat baik untuk seorang seniman bela diri di body refining tier. Ling Han tahu betul bahwa berlatih murni tidak akan pernah membiarkannya melatih keterampilan seni bela diri ke tingkat tertinggi. Untuk mencapai itu, dia harus mengalami pertempuran yang sebenarnya. Meskipun Ling Dongxing tidak ingin putranya mengambil risiko, ia juga tahu bahwa tidak mungkin seorang seniman bela diri sejati tumbuh dewasa seperti tanaman di rumah kaca. Selain itu, Liu Yutong akan berada di sisi Ling Han untuk melindunginya. Jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menghadapi bahaya. Karena itu, dia setuju. Dia juga sangat sibuk sekarang. Dia saat ini membuat persiapan untuk serangan balik terhadap klan Cheng sementara juga mengatur ulang klan Ling untuk mendapatkan kembali kekuasaan atas klan, yang sebagian Ling Zongquan ambil alih selama beberapa tahun terakhir ini. Ling Han dan Liu Yutong dengan sangat cepat memulai perjalanan mereka, berangkat menuju Balance Mountain. Karena Balance Mountain cukup dekat, mereka tidak perlu membawa terlalu banyak barang dan hanya membawa 2-3 pakaian ganti. Namun, meski begitu, mereka masih membawa bungkusan yang cukup besar, masing-masing. Ini menyebabkan Ling Han kehilangan cincin spasial dari kehidupan sebelumnya. Cincin spasial tampaknya tidak jauh berbeda dari cincin normal, namun ada ruang luar biasa di dalamnya yang dapat menampung sejumlah besar item. Jika Anda melakukan perjalanan, membawa cincin spasial akan sangat nyaman. Namun, metode untuk membuat cincin spasial telah lama hilang dengan berlalunya waktu, sehingga hanya ada jumlah yang sangat terbatas. Dalam kehidupan terakhirnya, hanya seorang prajurit yang kuat dari setidaknya Flower Blossom tier yang bisa memilikinya. Jika tidak, bahkan jika Anda sangat beruntung mendapatkannya, itu masih akan membawa bencana fatal bagi Anda sebagai pemiliknya. Cincin spasial adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka berjalan kaki, jarak 80 km tidak seberapa bagi seorang seniman bela diri dan mereka hanya menghabiskan sekitar 2 jam dalam perjalanan mereka. Mereka berdua berangkat di pagi hari, dan mereka sudah memasuki sekitar Balance Mountain pada siang hari. Mereka bisa mendengar raungan harimau dan teriakan jauh monyet saat mereka melihat semuanya. Udara yang sangat harum, primitif, dan sepi berhembus ke wajah mereka. Ayo pergi, Ling Han berjalan di depan, dan berkata, selama itu adalah binatang iblis di body refining tier, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, serahkan saja padaku. Baiklah, Liu Yutong mengangguk. Namun, Balance Mountain bukanlah tempat yang penuh dengan binatang iblis. Meskipun keduanya sengaja mencari mereka, mereka tidak menemukan satu pun. Mereka bahkan tidak menemukan binatang buas biasa. Saat langit perlahan gelap, mereka berdua mulai merasa lapar. Mereka hanya membawa sedikit makanan sebagai jatah darurat,
Mereka sebenarnya berniat untuk berburu binatang buas setan di gunung untuk makanan. Kita harus dengan cepat berburu binatang iblis. Kalau tidak, kita harus kelaparan malam ini, kata Ling Han sambil mengacungkan pedang besi di tangannya. Dia telah membeli pedang sebelum berangkat untuk perjalanan, itu sangat mahal. Dengan harga 10 koin perak, itu akan cukup melawan binatang iblis dari level penyulingan tubuh. Tapi melawan binatang iblis dari elemen Gathering Tier, itu bahkan tidak akan mampu menembus pertahanannya. Selain itu, dia bukan lawan yang sama untuk binatang iblis di elemen Gathering Tier. Liu Yutong tiba-tiba berhenti berjalan. Ada apa? Pernahkah kamu mendengar sesuatu? Ling Han berkata dengan sedikit kegembiraan. Tali sepatuku terlepas. Liu Yutong berjongkok. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini memiliki sedikit rasa humor. Ling Han mengangkat bahu dan menunggu sampai Liu Yutong berdiri. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan ke depan. Namun, mereka belum berjalan terlalu jauh sebelum Liu Yutong sekali lagi berjongkok. Tali sepatu Anda terlepas kembali, Ling Han bertanya. Tidak, aku mendengar sesuatu. Liu Yutong melihat ke arah tertentu, ekspresinya masih sedingin es. Wanita ini jelas memiliki selera humor yang dingin. Ling Han juga melirik ke arah yang sama. Liu Yutong berada di tingkat pengumpulan elemen, jadi penglihatan dan pendengarannya jauh lebih kuat dari miliknya. Semak-semak di depan mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang keluar. Sangat cepat, kepala serigala raksasa muncul. Dengan cepat diikuti oleh penampilan tubuhnya itu seukuran kerbau air dan berwarna merah darah. Meskipun kulitnya memiliki beberapa bekas luka yang membusuk tersebar di seluruh tubuhnya, itu terlihat sedikit menjijikkan. Keberuntungan kita tidak buruk, ini adalah serigala darah busuk, mata Ling Han berbinar. Mengolah scroll surga yang tidak bisa dihancurkan membutuhkan berbagai bahan berharga untuk mendukung pelatihannya, dan darah segar dari binatang iblis saat ini adalah bahan terbaik yang tersedia. Sementara serigala darah busuk dapat dianggap sebagai salah satu binatang iblis terkuat di tingkatan penyulingan tubuh. Hati-hati, Liu Yutong mengingatkan. Serigala darah busuk yang matang adalah makhluk di lapisan ke-9 dari tubuh Refining Tier. Selain itu, binatang iblis selalu memiliki keuntungan besar atas manusia ketika datang ke kekuatan dan pertahanan. Dan itu adalah kasus bahkan ketika binatang iblis dan kultivator manusia memiliki kultivasi yang sama. Keuntungan dari seniman bela diri, di sisi lain, adalah pada kenyataan bahwa mereka dapat menggunakan berbagai keterampilan seni bela diri dan senjata untuk sangat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, Ling Han hanya berada di lapisan ke-7 dari body refining tier sekarang, ada jarak terlalu besar antara dia dan serigala darah busuk. Selain itu, seorang seniman bela diri bisa mati kapan saja dalam pertempuran melawan binatang iblis. Pertempuran tidak akan berakhir bahkan jika Anda berteriak, berhenti, atau aku menyerah. Jangan khawatir, Ling Han tersenyum, memegang pedang besi di tangannya. Ekspresinya segera menjadi serius. Serigala darah busuk terus-menerus merilis geraman yang dalam. Di depannya berdiri dua orang. Pria itu tidak terlihat sangat mengancam. Tetapi wanita yang berdiri di belakangnya menyebabkan serigala merasa takut. Namun, karena sifat ganas binatang iblis, ia tidak mau melepaskan mangsanya. Darah dan daging binatang iblis dianggap sangat bergizi bagi setiap seniman bela diri. Tetapi seniman bela diri juga merupakan makanan yang sangat bergizi bagi binatang iblis. Serigala darah rotten sangat berhati-hati, itu tidak langsung menyerang. Yutong, mundur, kata Ling Han. Serigala adalah spesies yang sangat sabar, sangat hati-hati, pasti merasakan kekuatan tersembunyi Liu Yutong. Liu Yutong mengerutkan kening. Mempertimbangkan jarak saat ini, dia akan dapat membantunya tepat waktu jika dia membutuhkannya. Tetapi jika jarak ini meningkat, maka seandainya Ling Han menghadapi bahaya, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Percayalah padaku, Ling Han tersenyum. Liu Yutong akhirnya mundur perlahan. Sifat ganas The Rotten Blood Wolf segera membangkitkan, cakar-cakar depannya menggali ke dalam tanah dan rahangnya terbuka. Memperlihatkan dua baris gigi tajam seperti belati, memancarkan udara dingin. Ling Han menekuk jarinya, dan berkata, dasar anjing bodoh, ayo, ayo, ayo. Au, Rotten Blood Wolf mengeluarkan lolongan, menerkam dengan tiba-tiba dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Ling Han tidak panik, dengan gelombang pedangnya yang panjang, seni pedang listrik yang mengejutkan telah dimulai. Sua,
Hanya satu pedang menusuk ke depan namun dua kilatan cahaya dingin muncul. Salah satunya adalah pedang itu sendiri, sementara yang lain adalah energi berwarna putih. Pedang Qi, Liu Yutong tidak bisa menahan napas karena kaget. Pedang Qi adalah simbol pemain pedang. Sama seperti pengguna pedang yang diperlukan untuk memiliki saber Qi, itu sangat tajam dan sangat kuat. Dia belum membentuk pedang Qi namun dia tahu kesulitan untuk mencapainya. Dia memiliki seorang paman yang telah diakui sebagai jenius dalam seni pedang. Namun dia hanya membentuk pedang Qi setelah 5 tahun membenamkan dirinya di jalan dari pedang. Apakah pria ini benar-benar manusia? Ling Han merasa tidak heran. Membentuk pedang Qi hanya peristiwa alami, tujuannya adalah pedang Rai. Satu pedang Rai adalah bentuk padat dari pedang Qi. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Sayangnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu pada seni pedang di kehidupan terakhirnya sehingga dia hanya membentuk Sword Qi dan tidak berhasil membentuk Sword Rai. Prasyarat untuk membentuk pedang Rai adalah bahwa satu tusukan pedang akan memiliki puluhan kilasan pedang Qi yang kemudian harus diringkas menjadi pedang Rai. Baru saja, dia hanya berhasil melepaskan satu flash Sword Qi. Dia masih memiliki jalan yang sangat panjang. Langkah selanjutnya dari Sword Rai adalah Sword Heart. Ini adalah level tertinggi yang bisa dicapai di jalur pedang. Namun, melawan serigala darah rotten, satu kilatan Sword Qi sudah lebih dari cukup. Chapter 28. Buah Spiritual Hijau. Ketika seni pedang listrik yang mengejutkan dibuka, pedang panjang Ling Han bergerak bebas, sosoknya anggun. Menemani tampilan Shocking Electricity Sword Arts adalah Exciting Cloud Step. Setiap langkah panjangnya sekitar 4 atau 5 meter, kadang ke kiri, kadang ke kanan, tiba-tiba ke depan, tiba-tiba mundur. Langkah-langkahnya tampak aneh dan sangat cepat, menjadi buram di mata pengamat manapun. Liu Yutong memandang dari samping dan tidak bisa membantu menganggukkan kepalanya secara rahasia. Jika dia menekan tingkat kultivasinya ke lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, dia pasti tidak akan mampu melakukan sebaik Ling Han. Sebaliknya, dia mungkin akan menghadapi bahaya dari semua sisi sekarang. Setelah semua, ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi antara Ling Han dan lawannya, 2 lapisan. Selanjutnya, lawannya adalah binatang iblis. Biasanya, dalam pertempuran antara seorang seniman bela diri dan binatang iblis, seniman bela diri perlu memiliki sedikit keuntungan di tingkat kultivasi untuk mencapai kemenangan. Jika tingkat kultivasi seniman bela diri dan binatang setan hampir sama, maka seniman bela diri memiliki peluang lebih tinggi untuk kalah. Bagaimanapun, tidak semua seniman bela diri jenius dalam pertempuran. Gerakan pedang Ling Han menjadi semakin cair. Langkahnya alami dan mulus saat ia menikmati kesenangan bertarung. Dia benar-benar terlalu fokus pada jalur alkimia di kehidupan terakhirnya. Dalam hal seni bela diri, ia dulu hanya peduli pada tingkat kultivasi. Seluruh perjalanannya ke atas hanyalah pemahaman dangkal seni bela diri. Tapi kali ini, ketika dia sekali lagi melangkah ke jalur seni bela diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa seni bela diri sebenarnya bisa sangat menarik juga. Serigala darah busuk telah menjadi mitra sparringnya, yang memungkinkannya untuk berlatih bergerak sesuka hatinya, menahan genggamannya akan seni pedang listrik yang mengejutkan. 10 menit kemudian, serigala darah rotten sudah dipenuhi luka dan memar. Ini menyebabkannya menjadi sangat menakutkan. Manusia yang tampaknya lemah ini sebenarnya sangat kuat, itu tidak ingin mundur. Tetapi bahkan lebih takut bahwa tidak hanya keduanya tidak akan menjadi persembahan bagi taringnya, tetapi itu sendiri akan menjadi makanan bagi dua manusia ini. Tidak ada jalan keluar, Ling Han tertawa keras. Pedang itu bergerak sesuai keinginannya. 2 kilatan Sword Qi secara bersamaan dirilis di antara kilatan cahaya dingin. 2 kilatan Sword Qi, dia akhirnya berhasil menembus. Darah berceceran ketika bunga merah tua tiba-tiba mekar di leher serigala darah busuk. Tubuhnya yang besar tumbang dengan suara keras, matanya terbuka lebar seolah-olah masih tidak percaya bahwa manusia di lapisan ke-7 dari Body Refining Tier benar-benar dapat membunuhnya. Binatang buas setan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi.
binatang iblis yang kuat bahkan mungkin memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Ling Han mengangguk, kekuatan 2 kilatan Sword Ki memang besar. Sebelumnya, 1 kilatan Sword Ki hanya memungkinkannya bertarung sejajar dengan serigala darah rotten, tetapi 2 kilatan memungkinkannya untuk membunuhnya dalam sekejap, seperti yang diharapkan. Bahkan jika tingkat kultivasi adalah sama, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan sebenarnya dari seniman bela diri yang berbeda. Di samping, Liu Yutong sekali lagi dikejutkan oleh keheningan. Hanya sedikit waktu ini, dan Ling Han telah meningkat dari 1 Flash Sword Ki menjadi 2. Jika pamannya tahu tentang ini, bukankah dia akan dipermalukan sampai melompat ke sungai dan menenggelamkan dirinya sendiri, karena pamannya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun untuk membentuk 4 kilasan pedang Ki. Dia sudah diakui sebagai pendekar pedang jenius oleh seluruh klan. Tapi, jika dibandingkan dengan Ling Han, namun, dia tidak tahu seberapa jauh di depan garis permulaan Ling Han, atau seberapa mengerikan kemampuan pemahamannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai surga tier pada usia 200 tahun dalam kehidupan terakhirnya? Makan malam sudah beres, Ling Han berkata sambil tersenyum. Mereka berdua menemukan sungai kecil, duduk di tepi sungai. Mereka membersihkan tubuh serigala darah rotten. Mereka secara alami tidak akan membuang darah binatang iblis dan menuangkan semua darah ke dalam kantong. Setelah itu, Ling Han akan mandi dalam darah untuk menyerap esensi dari itu untuk meredam tubuhnya sendiri. Mereka menyalakan api dan memotong kaki serigala untuk dipanggang. Setelah menaburkan garam di atasnya, aroma harum sangat cepat menghilang. Seharusnya tidak ada banyak tuntutan saat dalam perjalanan keluar di hutan belantara. Setelah mereka mencuci kaki serigala dengan air bersih dari sungai dan mengering, langit sudah benar-benar gelap. Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka. Sebaliknya, mereka berdua duduk bersila di tepi sungai dan mulai berkultivasi. Ling Han mandi dengan darah binatang iblis itu. Dia mulai mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk mengekstraksi esensi darah yang terkonsentrasi untuk digunakan sendiri. Setelah hanya sedikit lebih dari 10 menit, darah binatang yang lengket dan padat ini menjadi berair dan encer. Esensi di dalamnya sudah sepenuhnya habis. Seperti yang kupikir, meningkatkan fisik seseorang benar-benar sangat sulit, pikir Ling Han. Mari kita gunakan sebuah contoh. Jika seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier secara sadar membela menggunakan origin power yang menutupi tubuhnya sambil diserang secara bebas oleh seorang seniman bela diri dari body refining Tier, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk menembus lapisan pertahanan ini. Namun, jika mereka tidak mencoba untuk mempertahankan, pertahanan seorang seniman bela diri elemen Gathering Tier tidak jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri dari body refining Tier. Misalnya, jika seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier disergap oleh seorang seniman bela diri di body refining Tier ketika tidur, maka kemungkinan besar bahwa ia akan mati karena kecerobohannya. Sementara itu, memperkuat fisik seseorang akan memastikan bahwa pertahanan ini akan menjadi pasif dan permanen, aktif bahkan ketika tidur atau tidak sadar. Namun, penguatan fisik adalah tugas yang sangat sulit yang membutuhkan biaya sejumlah besar harta karun alami yang berharga. Ling Han adalah tipe sebelumnya, dan tidak menghabiskan banyak usaha untuk memperkuat fisiknya dalam kehidupan terakhirnya. Tentu saja, alasan mengapa darah binatang buas itu dapat disempurnakan dengan sangat cepat adalah karena gulir surga yang tidak dapat dihancurkan terlalu kuat dan sangat efisien. Kalau tidak, untuk jenis teknik kultivasi lainnya seperti keterampilan kulit batu, mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk sepenuhnya disempurnakan. Ling Han bisa dengan jelas merasakan otot-ototnya menjadi lebih padat dan kulitnya lebih keras. Jika sepotong batu tajam ditarik di atas kulitnya, yang paling akan dilakukannya adalah meninggalkan tanda putih. Dengan segera, dia seharusnya dapat mencapai tubuh Dead Tree Tier. Setelah malam berlalu, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka di gunung, mencari binatang buas untuk bertarung. Dari hari kedua dan seterusnya, sepertinya keberuntungan mereka telah berubah menjadi lebih baik karena mereka terus-menerus bertemu dengan binatang iblis. Ini tidak hanya memberi Ling Han kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran yang sebenarnya, tetapi juga memberinya banyak darah binatang buas, yang memungkinkannya terus maju dalam kultivasi gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Pada hari keempat,
Mereka keluar dari hutan dan melihat 5 orang duduk di tanah terbuka yang tidak terlalu jauh di depan. Mereka berlima tampak seolah-olah mereka telah melalui pertempuran besar. Masing-masing dari mereka terlihat sangat menyedihkan. 5 orang ini semuanya anak-anak, semuanya berusia kurang dari 20 tahun. 3 dari kelompok telah mencapai lapisan ke-9 dari body refining tier, sementara 2 lainnya berada di lapisan ke-8. Di tempat kecil seperti Grey Cloud Town, berdasarkan tingkat kultivasi masing-masing, mereka berlima pasti bisa dipuji sebagai jenius. Liu Yutong segera mengambil cadar untuk menyembunyikan wajahnya. Dia terlahir terlalu cantik dan kecantikannya yang tidak duniawi dengan mudah menyebabkan masalah. Meskipun dia sendiri tidak takut dengan masalah seperti itu. "Saudaraku, dari kota mana kamu berasal?" Salah satu pria muda bertanya. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan, mengisyaratkan bahwa ia harus berasal dari klan besar dan kaya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Grey Cloud Town, kita semua dari Gorok Town." Pemuda itu terus berkata, dan mulai memperkenalkan kelompoknya. "Aku Liu Dong, dia Chen Pengju, dia Li Hao, orang itu Zhou Chang, dan kecantikan ini adalah Zhu Sui, Nona Zhu yang mulia." 1. Ling Han mengangguk pada mereka berlima dan berkata, "Aku Ling Han, dan ini di sini adalah Liu Yutong." "Ling Han, kami menemukan buah spiritual hijau sekarang, namun ada penjaga setan yang sangat kuat berdiri di dekatnya. Jadi kami tidak punya cara untuk sampai ke sana. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kami?" Liu Dong menyarankan Ling Han. Alasan dibalik sikap ramahnya diungkapkan oleh kata-katanya. Oh, hati Ling Han bergerak. Buah spiritual hijau tidak hanya akan meningkatkan tingkat kultivasi seorang seniman bela diri, itu juga sangat bermanfaat bagi seorang seniman bela diri yang bersiap untuk menerobos ke tingkat pengumpulan elemen. 5 orang di depannya sangat dekat untuk mencapai puncak lapisan ke-9 dari body refining tier. Jika mereka mengkonsumsi buah spiritual hijau pada tahap ini, itu akan sangat membantu untuk terobosan mereka. Buah spiritual berbeda dari pil alkimia. Itu adalah harta yang sepenuhnya alami, jadi mengkonsumsinya tidak memiliki efek samping. Tidak seperti bagaimana halnya dengan pil alkimia. Jika seseorang terus-menerus mengambil pil alkimia, jejak kotoran beracun yang ada dalam pil alkimia akan menumpuk di dalam tubuh mereka. Namun, ada beberapa buah spiritual yang memiliki efek sangat kuat sehingga mereka harus disempurnakan menjadi pil sebelum dikonsumsi. Kalau tidak, itu akan sama dengan bunuh diri. "Apa levelnya binatang iblis itu?" Ling Han bertanya. "Miasma Cloud Beast, lapisan ke-9 dari body refining tier," jawab Zhou Chang. Ling Han tiba-tiba mengerti mengapa bahkan 5 orang ini tidak berdaya. Karena miasma Cloud Beast akan terus melepaskan racun-racun dalam jumlah besar selama pertempuran, para pejuang harus menahan napas. Namun, dalam pertempuran yang keras, bahkan untuk seorang seniman bela diri, berapa lama mereka bisa menahan nafas? Dengan demikian, tanpa menghancurkan kekuatan untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu yang sangat singkat, tidak akan ada cara untuk mengalahkan miasma Cloud Beast. Namun, Anda harus terlebih dahulu menerima serangan pedang dari saya untuk membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup. Li Hao berbicara dan mengacungkan pedang di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat dingin, sepenuhnya bermaksud untuk pamer. Chapter 29. Ambil serangan sabre dari aku. Anda harus berhati-hati, dia ada di lapisan ke-9 dari body refining tier. Selain itu, julukannya adalah saber maniak. Dia tidak pernah bercanda ketika berbicara tentang pedang. Zhu Suiyi memperingatkan, jika tingkat kultivasi Anda tidak di atas lapisan ke-7 dari body refining tier, maka lebih baik jika Anda tidak mengambil serangan langsung. Ling Han mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Aku hanya perlu mengambil 1 serangan darimu." "Hanya 1?" Li Hao terus berkata dengan sangat dingin dan arogan, tampak seperti semacam ahli pedang. "Baiklah, ayolah." Ling Han tidak menyombongkan kemampuannya sendiri, juga tidak menunjukkan penghinaan terhadap lawannya. Li Hao bergerak dan tiba di depan Ling Han. Tangan kanannya diletakkan di gagang pedang di pinggangnya, tetapi dia belum bergerak untuk mengeluarkannya.
Kaki kirinya ada di depan sementara kaki kanannya tetap di belakang. Tubuh atasnya sedikit condong ke depan, ekspresinya penuh konsentrasi. Ling Han sedikit terkejut, orang ini benar-benar terlihat sedikit sopan, dan samar-samar memiliki pengaruh seorang pendekar pedang. Li Hao menarik pedangnya tiba-tiba, dan kilatan cahaya dingin menyala dan menebas dengan cepat ke arah Ling Han. Ding! Suara tajam bergema dan percikan terbang. Ling Han berhasil menarik pedangnya tepat waktu, menggeseknya dengan mata pedang. Namun, pedang panjang itu tidak membentur kepala pedang. Alih-alih itu menarik jauh dari ujung pedang sampai ke gagang pedang dan dengan cara ini berhasil menghilangkan beratnya pedang itu. Gerakan pedang itu sangat cepat. Serangan pedang Li Hao tiba-tiba berakhir. Zhu Shuiyi dan teman-temannya semua terkejut. Kekuatan Ling Han ditampilkan dalam satu serangan ini jelas hanya lapisan ketujuh dari body refining tier. Namun ia berhasil membubarkan tebasan kekuatan penuh Li Hao, menunjukkan lebih dari keterampilan pedang yang luar biasa. Kamu lulus, Li Hao mengangguk, ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Namun Ling Han memberikan jentikan pedangnya yang panjang, dan berkata, kamu juga harus mengambil serangan dariku. Haha, apa kamu mengujiku? Li Hao tertawa besar. Meskipun Ling Han berhasil mengambil serangan pedang darinya, ini tidak menandakan bahwa ia akan mampu bertarung bahkan dengan bersamanya. Ini benar-benar dua masalah yang berbeda. Sesuatu seperti itu, kata Ling Han sambil tersenyum, kamu berani? Kalau begitu, ayo, Li Hao berkata dengan percaya diri. Ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya, dia telah mengkonfirmasi bahwa tingkat kultivasi Ling Han hanya di lapisan ketujuh dari body refining tier. Meskipun keduanya sama-sama berada di tahap akhir body refining tier, perbedaan dua lapisan masih sangat berbeda. Pedang di tangan Ling Han bergerak dengan cara yang rumit dan tiba-tiba menusuk ke depan, mengarah langsung ke leher Li Hao. Li Hao secara alami tidak takut pada serangan Ling Han. Dia mengacungkan pedangnya di sebuah blok. Dengan ding, pedang panjang menghentikan pendekatannya tepat di depan tenggorokannya, hilang karena selebar rambut. Kamu kalah. Ling Han menarik pedangnya. Aku benar-benar memblokirmu. Li Hao baru saja akan berbicara, ketika dia melihat bahwa Ling Han memberikan jentikan pedangnya, dan sinar cahaya dingin berwarna putih melintas dengan cepat. Pedang Qi, Liu Dong dan perusahaannya secara bersamaan terengah-engah. Li Hao tidak bisa membantu penggelapan ekspresinya. Dia secara alami tahu kekuatan Sword Qi, jadi dia mengangguk dan berkata, aku kalah. Jika Ling Han telah merilis Sword Qi sekarang, maka dia saat ini hanya akan menjadi mayat. Liu Dong dan teman-temannya terkejut setengah mati. Fakta bahwa Ling Han berhasil menangkis pedang Li Hao sebelumnya telah membuat mereka merasa sangat terkesan. Tapi sekarang ini sebenarnya adalah seorang pria yang bahkan membentuk Sword Qi. Dia benar-benar tak terbayangkan. Semangat juang Li Hao bangkit lagi, dan berkata, mari kita berdebat sekali lagi. Dia belum mengalami pertempuran dengan seseorang yang bisa membentuk Sword Qi. Ini adalah kesempatan langka. Sangat baik, Ling Han mengangguk setuju. Dia memiliki sedikit niat untuk melatih Li Hao saat dia berpikir bahwa bocah ini akan dapat melangkah ke jalur pendekar pedang yang sebenarnya. Saat dia berbicara, tangan kanannya bergerak dan pedang panjangnya sekali lagi melesat keluar. Li Hao secara alami akan memberikan yang terbaik, dan buru-buru mengayunkan pedangnya ke tebasan. Dia ingin menggunakan berat pedang untuk memaksa Ling Han terbang keluar dari tiang. Dia memilih untuk menyerang daripada pertahanan murni. Ding, 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 dua pejuang itu bertarung dengan sengit. Li Hao tidak langsung membunuh babak ini. Namun, dia agak menderita karena Ling Han mulai menggunakan Sword Qi, yang meninggalkan banyak luka di tubuh Li Hao. Puluhan langkah kemudian, Li Hao dengan tegas menyerah. Jika mereka terus bertempur, pedang Qi memang kuat, dia berkata. Keduanya frustrasi dan bersemangat. Jika dia bisa membentuk saber Qi, maka situasinya mungkin sama sekali berbeda. Jangan berkecil hati, kamu sudah cukup terampil, kata Ling Han dengan tepat. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu pada seni pedang di kehidupan terakhirnya, seberapa pintar dia. Selain itu, dia pernah mencapai puncak Heaven Tier. Pelatihan satu harinya akan sebanding dengan pelatihan 1 tahun seseorang di Body Refining Tier, atau bahkan pelatihan beberapa tahun. Berapa umur Li Hao sehingga dia benar-benar bisa berdebat dengannya? Zhu Shuiyi dan teman-temannya terkejut dan gembira,
Keterkejutan mereka disebabkan oleh fakta bahwa Li Hao adalah yang terkuat di antara mereka namun masih tidak layak untuk menjadi lawan Ling Han. Kegembiraan mereka adalah karena peluang mereka untuk mendapatkan buah spiritual hijau telah meningkat pesat sekarang dengan bantuan ahli pedang ahli. Kelompok 7 berangkat menuju ke tempat buah spiritual hijau berada. Jadi sepertinya Brother Ling adalah pewaris klan Ling dari kota Cloud Grey. Aneh. Kita seharusnya sudah lama mendengar tentang keberadaan jenius seperti Brother Ling. Dalam perjalanan ke tujuan mereka, Ling Han telah menjadi fokus dari perhatian 5 orang muda, dan tentu saja diliputi oleh pertanyaan mereka. Ini normal, pendahulunya tidak tahu bahwa dia memiliki basis roh kelas immortal. Juga dia tidak tahu keterampilan kelas 5 elemen surga. Akan aneh jika dia terkenal. Ling Han hanya menjawab bahwa dia lebih tenang di masa lalu, dan dengan demikian menangkis pertanyaan ini. Meskipun Zhu Suiyi dan teman-temannya juga memiliki banyak minat pada Liu Yutong, dia diam-diam, dan Ling Han juga sepertinya tidak akan memperkenalkannya, sehingga mereka hanya bisa merasa penasaran di hati mereka. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat yang sangat lembab. Di depan mereka, tiba-tiba muncul sebuah gua. Mereka bahkan belum memasuki gua tetapi sudah bisa mencium bau yang menjijikkan. Namun, samar-samar mereka bisa melihat tanaman yang tingginya sekitar 1 meter. Batangnya tidak memiliki daun, tampak seperti tebu. Namun, ada beberapa buah tergantung di sana, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tepatnya 7 di antaranya. Jika kita mendekat, kita akan terkena racun miasma. Kita harus menahan nafas jika ingin maju ke depan. Miasma Cloud Beast itu sangat licik. Itu pasti tidak akan meninggalkan pengaruh racun-racun. Kita harus menarik miasma Cloud Beast keluar. Selama kita bisa menghalanginya untuk beberapa saat, kita, Nona Liu dan Suiyi akan bertanggung jawab untuk mengekstraksi buah spiritual hijau. Kami 5 orang akan bertugas menghalangi miasma Cloud Beast. Setuju? Ini sebagian besar diarahkan pada Ling Han. Mereka berdua akan memiliki 1 orang di tim mendapatkan buah untuk menghindari salah satu pihak merebut buah dan melarikan diri. Ling Han tersenyum dan mengangguk. Jika mereka tahu apa tingkat kultivasi Liu Yutong, maka mereka mungkin tidak akan menawarkan saran semacam ini. Kita harus menarik miasma Cloud Beast terlebih dahulu. Jika kita memulai pertempuran di gua, maka kita tidak akan bisa mengambil keuntungan dari jumlah superior kita, kata Zhou Chang. Kelima pria itu mengeluarkan senjata masing-masing, membenturkan satu sama lain untuk membuat keributan. Hanya butuh beberapa saat sebelum makhluk yang tampak mirip dengan babi liar berlari keluar dari gua. Ada kantung udara di sekujur tubuhnya yang terus mengeluarkan kabut abu-abu. 2 taring panjang dan tebal menonjol di luar bibirnya, tampak seperti 2 tombak pendek, memancarkan tekanan kuat. Ini adalah miasma Cloud Beast. Dengan kekuatannya, itu bisa dianggap berada di eselon atas binatang iblis tier penyulingan tubuh. Miasma Cloud Beast muncul di pintu masuk gua, namun tidak menyerang. Ia hanya menggeram dalam-dalam dan memamerkan giginya pada 5 manusia di depannya. Kantung udara di seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan kabut abu-abu, membentuk awan gelap di atasnya. Ayo pergi, Zhou Chang berteriak keras dan membuat langkah pertama. Liu Dong, Chen Pengju dan Li Hao mengikuti di belakang. Mereka berempat secara bersamaan mengacungkan senjata masing-masing dan terbang menuju miasma Cloud Beast. Namun, Ling Han tidak bergerak. Sebaliknya, dia tetap di belakang, diam-diam menonton. 4 lawan 1, meskipun Li Hao dan rekan-rekannya memiliki keunggulan dalam jumlah, di bawah pengaruh racun beracun yang terus-menerus, mereka tidak bisa menampilkan kehebatan penuh mereka dan dengan cepat berada di pihak yang kalah. Mereka tidak bisa menahan perasaan sangat khawatir. Tidakkah mereka membuat kesepakatan untuk bergabung dan menyerang bersama? Mengapa Ling Han hanya berdiri di samping dan menonton? Tepat pada saat itu, Ling Han menghunus pedangnya dengan cepat, seolah-olah dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Chapter 30. Hang Zhan, orang yang menanggung beban di tengah jalan. Gerakan pedang ini sangat tepat waktunya karena miasma Cloud Beast baru saja bertahan melawan serangan gabungan Liu Dong dan teman-temannya dan pertahanannya melemah, menciptakan peluang. Untuk Ling Han, pedang panjang itu melambai, seperti dewa yang turun dari surga.
Dengan suara puh, pedang itu menembus mata kanan miasma Cloud Beast dan masuk lebih dalam ke dalam tubuhnya, mengemudi sepanjang jalan hingga gagangnya. Peng! The miasma Cloud Beast jatuh dengan berat ke tanah. Itu benar-benar terbunuh dalam satu pukulan. Apa? Ibu? Si Liu Dong dan yang lainnya, termasuk Zhu Suiyi yang telah bersembunyi, terhirup dengan kaget. Itu adalah miasma Cloud Beast yang sebenarnya. Salah satu binatang iblis terkuat di antara tubuh penyulingan tingkat tubuh. Namun, itu terbunuh dalam satu pukulan. Bagaimana mereka bisa menerima sesuatu yang sulit dipercaya? Tapi segera, mereka mengambil langkah mereka. Jika seseorang berbicara, mereka secara alami akan menghirup udara. Mereka semua menghirup sedikit racun-racun sekarang, sehingga mereka harus mengedarkan teknik kultivasi masing-masing sesegera mungkin untuk melarutkan racun. Jika tidak, organ-organ internal mereka kemungkinan besar dapat menimbulkan korosi. Setelah beberapa saat, Liu Dong adalah orang pertama yang berjalan ke arah Ling Han, dan menepuk pundaknya. Dia berkata, "Kupikir kau bocah sudah takut sampai-sampai kau tidak bisa bergerak, tapi kau sebenarnya sangat kuat. Satu serangan sebenarnya bisa sangat cepat." Petik 2. Haha, Brother Ling benar-benar kuat untuk benar-benar membunuh miasma Cloud Beast dalam satu pukulan, Li Hao berkata. Untuk dapat menyaksikan tebasan yang begitu bersih dan menentukan, dia juga merasa sangat bersemangat karena dia sendiri adalah seorang pendekar pedang. Ling Han hanya tersenyum, semakin rendah tingkat kultivasi, semakin mudah bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah untuk menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, miasma Cloud Beast memiliki sebagian besar perhatiannya terfokus pada Liu Dong dan yang lainnya sekarang, yang memberinya kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Ling Han pasti tidak akan bisa melawan miasma Cloud Beast bahkan dengan alasan. Kecuali dia telah membawa penawarnya ke racun miasma sebelumnya. Setelah racun-racun hilang, mereka memetik buah spiritual hijau satu persatu, tetapi tidak merusak tanaman itu sendiri. Rencana yang mereka buat sekarang adalah karena mereka kekurangan waktu, jadi hanya bisa memilih untuk mencabut tanaman. Tapi sekarang setelah miasma Cloud Beast mati, mereka secara alami tidak perlu melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun ini adalah obat spiritual alami. Merusaknya sama dengan merusak harmoni alam. 7 buah spiritual hijau. Mereka masing-masing dapat memperoleh 1. Namun, meskipun Liu Yutong telah menyimpannya, dia pasti akan menyerahkannya kepada Ling Han nanti. Tinggalkan buah spiritual di belakang. Mereka mendengar suara dingin berbicara. 2 pria berjalan menghampiri mereka. 1 di depan sementara yang lain tetap di belakang. 1 masih muda sementara yang lain sudah tua. Yang lebih muda tampaknya berusia sekitar 20 tahun plus. Sedangkan pria yang lebih tua tampaknya berusia sekitar 7 atau 80 tahun, dengan kepala yang penuh dengan rambut putih. Pembicaranya adalah pemuda itu. Dia berjalan di depan sementara pria tua itu mengikutinya dari belakang seperti pelayan. Ling Han melirik pasangan yang mendekat. Dengan wawasan seorang pejuang di Heaven Tier, dia bisa segera mengatakan bahwa pemuda itu berada di lapisan ke-9 dari Body Refining Tier, sementara lelaki tua itu telah mencapai lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier. "Kamu pikir kamu siapa yang begitu sombong?" Liu Dong segera berdiri, meneriaki pemuda yang tidak dikenal itu. Namun, tatapan pemuda itu menyapu sosok mungil Zhu Suiyi dan wajahnya yang cantik, mengungkapkan ekspresi tamak. Kemudian, dia dengan jijik berkata, "Kamu bahkan tidak tahu aku, Hang Zan, hehe. Maka kamu seharusnya sudah mendengar tentang Stone Sekte-Sekte, kan? Aku adalah cucu tertua dari Penatua Batu Sekte-Sekte Batu ke-7, Serigala Batu Sekte." Mendengar 3 kata ini, ekspresi wajah Liu Dong dan yang lainnya berubah menjadi penuh dengan ketakutan. Di Rain Country, orang tidak bisa dengan santai memproklamirkan diri sebagai sekte atau faksi, fraksi, sekte, asosiasi, dan masyarakat, dari yang tertinggi ke yang terendah. Ini adalah 4 level yang berbeda. Hanya pesta yang memiliki prajurit dari Spiritual Ocean Tier yang bisa mengklaim sebagai fraksi. Yang memiliki master di Gusing Spring Tier bisa dinyatakan sebagai sekte. Sebuah partai yang hanya memiliki prajurit di elemen Gathering Tier yang bisa diklaim sebagai asosiasi. Sedangkan masyarakat adalah mereka yang berada dalam kategori terendah.
Batu Serigala Sekte adalah pesta terbesar dalam 1000 mil. Menurut rumor, 9 sesepuh besar adalah semua prajurit di Gusing Spring Tier, sedangkan Sekmaster adalah individu yang berdiri di puncak lapisan ke-9 Gusing Spring Tier. Jika Hang Zan ini mengatakan yang sebenarnya dan kakeknya benar-benar penatua ke-7 dari gerbang Batu Serigala, maka dia memang memiliki latar belakang yang menakutkan. Hahaha, sekarang kamu tahu siapa aku. Tinggalkan buah roh dan kalian semua mematahkan salah satu lenganmu, maka kamu bisa tersesat. Namun, dua gadis ini harus tetap di belakang. Hang Zan sekali lagi menatap Liu Yutong. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, sosok anggunnya masih menyebabkan jantungnya berdenyut. Dengan pengalamannya yang kaya dalam pertemuan dengan wanita, gadis ini pasti harus cantik. Liu Dong dan rekan-rekannya sangat marah. Mereka dapat meninggalkan buah roh, tetapi untuk benar-benar meminta masing-masing dari mereka mematahkan salah satu lengan mereka, jika seorang seniman bela diri mematahkan tangannya sendiri, itu akan sama dengan menghancurkan masa depannya sendiri. Zhu Suiyi menggigil. Dia tahu mengapa dia ingin dia tetap tinggal, dan ini membuatnya merasa jijik, marah dan takut. Semua pada saat yang sama. 1. Apakah Anda masih berniat menolak saya? Hang Zan tersenyum dingin. Penatua Yu, buat mereka merasa putus asa. Ya, Tuan Muda, pria tua berambut putih di belakangnya menjawab dengan hormat sebelum perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Dia awalnya memiliki sosok bengkok, menjadi perwujudan dari seorang pria tua yang pikun. Namun sekarang, punggungnya sedikit tegak dengan setiap langkah dan auranya terus meningkat. Lapisan ke-9 tingkat elemen pengumpulan. Sebenarnya, Liu Dong dan yang lainnya tidak bisa mengatakan apa tingkat kultivasi Penatua Yu. Mereka hanya tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka dengan selisih yang besar. Tapi tidak peduli apa lapisan elemen Gathering Tier yang dia tuju, untuk menekan beberapa anak muda di Body Refining Tier akan semudah membalikkan tangannya. Mereka selesai. Liu Dong dan yang lainnya tampak pucat. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa latar belakang mereka tidak dapat dibandingkan dengan pendatang baru. Adapun untuk membandingkan kekuatan mereka sendiri dengan lawan mereka, mereka juga tidak dapat melakukannya. Kamu, lepas cadar, kata Hang Zan, menunjuk Liu Yutong. Semakin dia menatap sosok Liu Yutong, semakin api di hatinya menyala dan semakin dia ingin melihat wajah aslinya. Jika penampilan sejati Liu Yutong tidak mencapai harapannya, dia pasti akan membunuhnya dalam satu pukulan karena membuatnya berharap banyak untuk hal yang tidak ada konsekuensi. Hang Zan secara alami tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Sekte Serigala Batu adalah raja di daerah ini. Selama mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara hujan, lalu bagaimana jika dia membunuh beberapa orang? Liu Yutong secara alami bahkan tidak mau repot menanggapi. Kamu tidak mendengarku? Hang Zan sedikit kesal. Dia terbiasa bersikap sombong dan suka memerintah. Hal yang paling membuatnya marah adalah jika seseorang berani melanggar perintahnya. Liu Yutong memandang Ling Han. Setelah melihat senyum terpampang di wajah Ling Han, dia kemudian perlahan-lahan meraih kerudungnya dan dengan tenang melepasnya. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh lingkungan mereka menyala. Bagaimana mungkin ada gadis cantik di dunia ini? Sungguh kecantikan yang luar biasa, betapa indahnya indah. Meskipun sikapnya sedingin gunung es, itu menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Untuk dapat membuat kecantikan ini menjadi hewan peliharaan yang menawan di lututnya, apa arti pencapaian itu? Liu Dong dan yang lainnya kagum sampai-sampai kehabisan napas pertama, tetapi kemudian segera merasa kasihan, karena kecantikan luar biasa semacam ini akan jatuh ke tangan Hang Zan. Hang Zan secara alami sangat terkejut dan gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menemukan keindahan seperti itu. Matanya melebar ke titik yang seolah-olah akan keluar. Dia tertawa keras dan berkata, "Kecantikan, ke sini. Hati-hati Tuan Muda, dia berada di tingkat pengumpulan elemen." Penatua Yu tiba-tiba berbicara, wajahnya yang keriput dipenuhi dengan keseriusan sepenuhnya. Dia tidak bisa mengatakan kekuatan sebenarnya wanita ini. Dimungkinkan untuk melihat tingkat kultivasi seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri.
tetapi ini mengharuskan kedua belah pihak berada pada jarak yang cukup dekat. Sama seperti Penatua Yu, dia jauh di bawah kekuasaan Liu Yutong, jadi dia hanya bisa mengidentifikasi bahwa tingkat kultivasi Liu Yutong telah mencapai tingkat pengumpulan elemen, tetapi tidak bisa mengetahui dengan tepat apa tingkat kultivasinya. Liu Dong dan kelompoknya, serta Hang Zhan, semua mengalami kejutan besar, menampilkan ekspresi sangat tidak percaya. Bersambung ke chapter 31. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.